Ada seorang pemuda jomblo yang tak sengaja mati karena tersambar petir akibat kesalahan dewa. Pemuda tersebut adalah Toya Jainuddin. Inilah bebenguk Toya yang masih muda tapi harus mati akibat kesalahan dari Dewa Agus yang menciptakan petir. Makanya Toya dipanggil ke akhirat dan akan dikirim ke isekai sebagai permintaan maaf dari Dewa Agus. Tapi meski mengetahui dirinya telah mati, Toya terlihat tampak tenang dan santuy karena menurut Toya tidak ada gunanya mengeluhkan hal yang sudah terjadi. Mantap. Toya pun tidak merasa keberatan dan menerima takdirnya dengan lapang dada karena kakeknya selalu mengajarkan agar Toya dapat memaafkan kesalahan orang lain. Selain diberi kehidupan baru, Dewa Agus juga akan mengabulkan satu permintaan apapun kepada Toya sebelum menjalani kehidupan barunya. Toya pun langsung meminta agar dia diizinkan membawa HP ke isekai dan bisa menggunakannya di sana. Oh, jelas satu diizinkan, tenang saja. Ya tenang saja, Dewa Agus baik ya bang. Iya, emang baik dia itu. Nah, kata Dewa Agus, Toya bisa menggunakan HP tersebut jika untuk sekedar scroll TikTok atau nonton YouTube Bang Ultra saja. Tapi nggak bisa kalau untuk menghubungi mantan atau janda di sekitar. Yang bisa dilakukan hanya menghubungi Dewa Agus saja. Dewa Agus juga memberitahu HP tersebut bisa diisi kuota dan dicas dengan sihir. Ya, inilah dia WA smartphone di isekai. Lanjut bang. Yo, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa lanjut bang. Yo, check it. Singkat cerita, Toya pun terbangun di sebuah pegunungan yang dipenuhi pohon jambu. Tidak lama berselang, Toya mendapatkan panggilan dari Dewa Agus melalui HP-nya. Agus hanya ingin memastikan Toya sudah sampai dengan selamat di dunia barunya. Dewa Agus juga memberitahu bahwa Agus sudah mengubah peta dan navigasi di HP-nya agar sesuai dengan dunia barunya. Lalu saat Toya memulai perjalanannya sambil mencoba Google Map-nya, tiba-tiba seseorang yang berada di dalam kereta keluar dan menghampirinya. Sebut saja orang itu bernama Kumis. Ternyata si Kumis tertarik dengan baju yang dipakai Toya dan berjanji akan membelinya dengan harga yang sangat mahal. Kemudian si Kumis pun langsung membawa Toya ke toko pakaian miliknya. Tampaklah Toya kebingungan karena tidak bisa membaca tulisan yang berada di toko si Kumis. Setelah berada di dalam toko, Toya diberi kebebasan oleh si Kumis untuk memilih pakaian apa saja yang disukainya. Sesuai janjinya, si Kumis memberi Toya sekanyut kundang keping emas sebagai tanda pembeliannya. Lalu Toya menanyakan penginapan terdekat yang ada di sana kepada si Kumis. Si Kumis pun langsung mengarahkan Toya untuk pergi ke jalan utama, di mana di sana ada penginapan yang bernama Bulan Perak. Toya pun langsung bergegas untuk mencari penginapan tersebut. Namun di tengah perjalanan, Toya mendengar keributan di sebuah gang. Setelah dihampiri, ternyata ada dua orang ciwi yang dipaksa menjual tanduk kristalnya oleh dua preman dengan harga yang sangat mudah. Nah, untuk menyelamatkan kedua ciwi tersebut, Toya membeli tanduk itu dengan harga 1 koin emas. Jelas dengan senang hati kedua ciwi itu menerima tawaran Toya. Nah, lalu karena merasa tanduk itu sudah menjadi miliknya, sontak Toya langsung menghancurkannya. Kedua preman eblek itu pun sontak geram karena tanduk incarannya dihancurkan oleh Toya. Si preman pun langsung menyerang Toya. Nah, karena Dewa Agus sudah membekali Toya kekuatan sihir dan kemampuan dasar, Toya pun dengan mudah mengalahkan mereka. Di matanya pergerakan si preman itu nampak lambat sekali. Ya, meski tanduknya sudah dihancurkan, Toya dengan baik hati tetap membayarnya. Kemudian kedua ciwi kembar itu pun langsung mengenalkan dirinya masing-masing. Si kakak yang berambut panjang bernama LZ dan si adik yang berambut pendek bernama Linze. Lalu setelah Toya memperkenalkan diri bernama Toya, LZ langsung menebak bahwa Toya berasal dari Easen. Nah, daripada ribet ya harus menjelaskan lebih panjang lagi, Toya pun mengakuinya. Toya mengaku datang ke sana untuk mencari penginapan bernama Bulan Perak. Ternyata mungkin sudah jodoh gitu ya. Si Elza dan Linje itu juga menginap di Bulan Perak. Mantap bang, ini mantap bang. Apanya yang mantap? Baru datang ke isekai udah dapat 2 bang. Belum itu, mereka baru kenal ada jalur.
Nah, singkat cerita, setelah berada di penginapan bulan perak, Toya langsung membayar penginapan selama 1 bulan. Setelah itu, LZ menceritakan kronologi kejadian tadi. Ternyata LZ dan Linze datang ke kota tersebut untuk mengantarkan pesanan tanduk kristal tadi atas permintaan kedua preman tadi. Oh, COD-an merenya. Nah, karena permintaan tersebut tidak resmi atau ilegal, jadi tidak terjamin keamanannya. LZ pun merasa kapok dan berjanji hanya akan menerima permintaan yang resmi saja seperti dari guild. Nah, karena masih ada waktu, LZ pun langsung mengajak Linze untuk mendaftar ke guild agar kedepannya bisa mengambil misi resmi yang terjamin keamanannya. Toya yang belum tahu apa itu guild merasa penasaran dan memutuskan untuk ikut bersama Ciwi kembar tersebut. Toya juga berharap bisa mendapatkan pekerjaan di sana. Malam harinya saat istirahat, Toya melihat berita di internet ada seorang nenek-nenek yang diculik oleh seorang pria jomblo di dunia sebelumnya. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Mereka bertiga sudah berada di guild untuk mendaftar dan mencari misi yang bagus. Nah, karena tidak bisa membaca semua misi yang terpampang di guild, Toya pun jujur kepada LZ dan Linje bahwa dirinya tidak bisa membaca dan menulis. Lantas Linje membacakan sebuah misi. Jika mengalahkan 5 monster serigala buas di hutan bagian timur akan mendapatkan upah 18 tembaga. LZ pun langsung mengajak Toya untuk membuat party dan mengambil misi tersebut. Tapi Toya baru belum punya senjata. Mereka pun langsung membawa Toya pergi ke sebuah toko senjata. これで準備 OK ね。それでも私と一緒に前衛かな。再発行結構めんどくさいんだから。 Nah, setelah membeli keperluan bertarung, tampaklah Toya, Linze, dan LZ sudah berada di hutan dan sedang papukut bertarung melawan monster serigala yang sangat buas. Dalam pertarungan tersebut, Linze menggunakan sihir api untuk membantai para monster serigala. Hal itu membuat Toya sangat penasaran dengan sihir yang dipakai Linze. 一匹多く仕留めちゃったわね。やるじゃない。 Setelah misinya berhasil diselesaikan dengan lancar, mereka bertiga menyerahkan 6 tanduk serigala yang berhasil dikalahkannya. Karena permintaan guild hanya 5 tanduk, Toya pun menyimpan 1 tanduk sebagai kenang-kenangan misi pertamanya. Lalu pihak guild memberikan imbalan 18 tembaga kepada mereka bertiga sesuai kesepakatan. Kemudian setelah LZ memuji kehebatan bertarung Toya, LZ yakin party mereka itu akan sangat kuat karena ada Toya di dalamnya. Lalu Toya mengutarakan keinginannya untuk belajar membaca dan menulis kepada mereka berdua. Linje pun menyanggupi akan mengajari Toya apapun itu kecuali Kecuali apa, Bang? Iya lanjut. Ya, selain itu Toya juga ingin diajarkan menggunakan sihir kepada mereka berdua. Sebelum belajar sihir, LZ menjelaskan bahwa sihir itu sangat terpengaruh oleh bakat alami bawaan lahir. Dengan kata lain, Toya harus mempunyai bakat bawaan. Karena orang yang tidak punya bakat alami tidak akan bisa memakai sihir. Ya, meski Toya tidak mengerti, tapi Toya yakin dia itu bisa menggunakan sihir sesuai perjanjiannya dengan Dewa Agus. Untuk menemukan bakat alami Toya, Linze langsung mengeluarkan beberapa batu sihir. Linze menjelaskan batu sihir tersebut bisa memperkuat, menyimpan, dan melepaskan energi sihir. Lantas Linze mencontohkan cara menggunakan batu sihir tersebut kepada Toya. Dengan sedikit rapalan mantra, Linze bisa mengeluarkan air dari batu tersebut sampai cur. Tapi saat LZ mencobanya, LZ tidak berhasil. Alasannya karena LZ tidak memiliki bakat alami sihir air. Tapi meski tidak punya bakat alami sihir air, LZ bisa menggunakan sihir penguat. Kemudian Toya yang penasaran pun mencobanya. Namun apa yang terjadi? 他の魔石もありますけど。 Ya, air yang keluar malah ngagolontor banyak sekali. Karena takut banjir gitu ya, mereka pun langsung bergegas keluar untuk mencobanya kembali. Setelah berada di luar, Toya mencoba beberapa sihir lainnya, dari mulai sihir api, tanah, udara, dan cahaya. Bahkan sihir kegelapan pun berhasil dikeluarkan. Si Kemar pun nampak sangat tercengang melihat Toya yang bisa menggunakan sihir semua elemen. Mereka mengaku baru pertama kalinya melihat ada orang yang bisa memakai 6 elemen sihir. Linje saja hanya bisa menggunakan
menggunakan 3 elemen, bahkan itu sudah terbilang sangat langka. Kemudian Toya melihat satu batu sihir yang belum dicobanya. Lindsay menjelaskan bahwa batu sihir yang itu tuh tidak tetap. Sihir tidak tetap itu spesial karena tidak butuh rapalan mantra. Contohnya seperti sihir penguat milik LZ. Bahkan ada sihir langka yang bisa membuat portal teleportasi. Sihir-sihir tersebut tidak perlu merapalkan mantra. Nah, karena penasaran, si Toya pun langsung mencobanya dan 何かしらの変化はあるはずですから。ゲートできた。 ya, Toya berhasil melakukannya dengan mudah. Toya bisa menggunakan sihir tersebut sesuai dengan tempat yang dipikirkannya. Karena Toya bisa menggunakan berbagai sihir, si kembar pun merasa sangat kagum kepadanya. すごいです。トウヤさん。 Lalu tidak lama kemudian Micah datang membawa air yang bekerja di kafe bernama Paren. Maksud kedatangan air ke sana karena berencana untuk menambah menu baru di kafe tempat dia bekerja. Nah, karena si kembar adalah petualang, Micah yakin si kembar pasti punya saran atau ide untuk hal tersebut. Tapi si kembar tampaknya tidak bisa memberikan idenya, lalu meminta Toya untuk membantu mereka. Oh, oke. Karena air meminta menu barunya adalah untuk cuci mulut ya, si Toya langsung memberikan ide untuk membuat es krim saja. Dan karena mereka tidak tahu apa itu es krim, Toya pun langsung menunjukkan gambarnya di HP miliknya. Sontak mereka kaget melihat HP milik Toya. Toya menjelaskan bahwa HP tersebut adalah alat sihirnya. Nah, singkat cerita, Toya pun langsung mencontohkan cara-cara membuat es krim tersebut. Dengan dibantu sihir air milik Lindsay, Toya pun berhasil membuat es krim. Dan tanpa disangka, para ciwi itu sangat menyukai es krim buatan Toya yang katanya enaknya. Nah, air yang sangat senang sudah mendapatkan menu barunya, sudah tidak tahan lagi untuk membuatnya dan akan menjualnya sebagai menu andalan di kafe tempatnya bekerja. Gaskan air, semoga sukses selalu ya. Iya, amin. ほんと、あんた何者？教えてくれたお礼。秘密。でも、なんてね。 Waktu pun terus berlalu. Tampaklah Toya saat ini sudah berada di sebuah kabupaten bersama si kembar untuk menjalankan misinya mengantar surat ke ibu kota. Di sana si kembar mendebat Toya karena menurut Toya lebih seru mengalahkan Slam daripada harus mengantar surat. Si kembar tidak mau jika harus berhadapan dengan Slam yang dianggap mereka itu sangat menjijikan. Bukan hanya itu, si Slam juga bisa merusak baju dan barang-barang mereka. Sontaklah Toya langsung traveling. それは惜しいかも。 Apanya bang? Misterius. Iya, lanjut. Tidak lama kemudian terdengar sebuah keributan yang tidak jauh dari tempat mereka bertiga. Ternyata saat dihampiri ada seorang ciwi samurai yang sedang dikeroyok oleh para preman jalanan. Meski sendirian, si ciwi samurai tersebut mampu menumbangkan beberapa preman dengan sekali hantam. Tapi tiba-tiba perutnya ngerubuk karena belum sarapan yang membuat kekuatannya goyah. Toya dan si kembar pun langsung menolongnya dengan menghajar para preman tersebut sampai tumbang semua. Nah, karena takut ketahuan polisi, mereka pun langsung bergegas melarikan diri dan bersembunyi di sebuah gang. Lalu si ciwi samurai memperkenalkan diri bernama Yae yang datang dari Easen. Nah, karena cacing di perut Yae terdengar meronta-ronta, Toya pun langsung mengajaknya ke warteg terdekat. Setelah berada di warteg, Yae bercerita bahwa dia berpetualang untuk memperkuat ilmu bela dirinya. Karena keluarganya telah menghasilkan keturunan pejuang. Karena itu, Yae berharap suatu hari nanti dia akan menjadi ahli pedang yang setara dengan kakak dan ayahnya. Dan karena kebetulan tujuan Yae ke ibu kota, LZ pun mengajaknya untuk pergi bersama. Ketika di perjalanan, tidak disangka ternyata Yae bisa juga menjadi seorang kusir. Lalu tampaklah Lindsay memberikan sebuah buku sihir lengkap dengan translate-nya. Karena Lindsay tahu Toya bisa mengaktifkan berbagai macam sihir hanya dengan tahu mantranya dan efek yang dihasilkannya. Kemudian Toya mulai membuka buku sihir tersebut untuk mencari sihir tidak tetap. Lindsay menjelaskan justru di dalam buku tersebut banyak sihir tidak tetap dan sihir pribadi. Saat membacanya, banyak sihir tidak penting yang ditulis di buku tersebut. Lalu Toya melihat ada mantra sihir untuk mengambil benda dari jarak jauh. Nah, karena dirasa sihir tersebut sangat unik dan akan berguna,
Toya pun langsung mencobanya. Saat percobaan pertama, Toya gagal mengaktifkannya untuk mengambil pedang Yae. LZ pun menjelaskan mungkin pedang Yae itu terlalu berat hingga tidak bisa diambil. Kemudian di percobaan kedua, Toya pun berhasil mengambil pita rambut Yae yang membuat Yae sampai kaget. Dengan sihir tersebut, Toya berpikir akan bisa mengambil apapun yang diinginkannya, termasuk kolor si kembar. Itu luar biasa, Bang. Iya bener, luar biasa banget. Kemudian Toya mencoba mantra sihir untuk mengurangi gesekan sementara waktu, dengan kata lain sleep. Setelah itu Toya juga mencoba sihir untuk memperkuat indera penglihatan, pendengaran, dan penciuman dari jarak jauh. LZ pun langsung mengingatkan Toya, awas lo jangan dipakai ngintip. Oh jelas tidak lah. Benar kan botak ya? Iya, Bang. Janji, Bang. Iya, lanjut. Tiba-tiba Toya mencium bau amis darah yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempatnya. Sontak Toya pun langsung menyuruh Yae untuk membawanya ke tempat tersebut. Ketika tiba di TKP, mereka melihat ada segerombolan monster kadal menyerang kereta bangsawan. Lalu dengan cepat Toya membantai para kadal tersebut dibantu oleh si kembar dan Yae. 炎をよされ渦巻く螺旋サンダーストーム Seakan tidak ada habisnya, para kadal terus-menerus bermunculan. Ternyata ada seseorang yang mengendalikan monster kadal tersebut dengan sihir pemanggil. Lantas dengan cepat Toya melumpuhkan penyihir tersebut dengan sihir selipnya. Dari gelagatnya orang tersebut sangat mirip dengan si Acuy. Nah, setelah mengikat si Acuy, Toya mendengar suara Ciwi yang berteriak meminta tolong dari dalam kereta. Ketika dihampiri, alangkah terkejutnya Toya melihat ada pria berkumis tebal yang terbaring dengan luka yang sangat parah. Toya langsung meminta Linje untuk menyembuhkannya dengan sihir penyembuh. Namun Linje tidak sanggup menyembuhkannya karena ada anak panah yang bersarang di tubuh si korban. Bahkan jika disembuhkan lukanya, anak panah tersebut akan tetap ada di dalam tubuhnya. Lalu dengan menggunakan bakat sihir otodidaknya, Toya berhasil mengeluarkan potongan anak panah tersebut sekaligus menyembuhkan luka si kumis. キュアシール Setelah sembuh dari lukanya, si kumis pun memperkenalkan dirinya kepada Toya. Si kumis mengaku bernama Liem, seorang pelayan dari Adipati Orthlande. Dan Ciwi cantik yang berada di sampingnya bernama Susi Sue, yang merupakan putri dari Adipati. Mendengar mereka dari keluarga bangsawan kerajaan, si kembar dan Yae pun langsung sungkem. Toya yang tidak tahu Adipati itu apa, tampak cuek dan tidak ikut sungkem. Elza yang melihat Toya seperti itu langsung menjelaskan bahwa Adipati itu adalah sebuah gelar yang diberikan kepada keluarga kerajaan. Di sana, Liem yang merasa tidak bisa melindungi Sue meminta Toya untuk melindungi Sue sepanjang perjalanannya ke ibu kota. Nah, karena kebetulan tujuan mereka sama, Toya pun bersedia untuk melindungi Sue sampai tujuan. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di ibu kota kerajaan Nobel Peace. Karena ibu kota tersebut dibuat di tepi danau pelet yang terbentuk dari air terjun yang mengalir, kota tersebut juga bisa disebut kota danau. Ketika tiba di kerajaan, Toya dan para Ciwi yang lain nampak terkejut karena tidak menyangka akan disambut oleh puluhan pelayan. Sang Adipati yang tahu anaknya diselamatkan oleh Toya langsung menundukkan kepalanya dan berlutut kepada Toya sebagai ungkapan rasa terima kasihnya. Jelas Toya merasa tidak enak dengan apa yang dilakukan oleh Adipati. Adipati langsung mengenalkan diri kepada Toya bahwa dia bernama Alfred, adiknya dari sang raja. Kemudian Alfred menjamu Toya di balkon istana untuk minum teh bersama. Toya mengungkapkan kedatangannya ke ibu kota kerajaan untuk mengirim surat. Alfred pun merasa beruntung karena jika bukan Toya yang mendapatkan tugas tersebut, mungkin Sue putrinya sudah tertangkap atau terbunuh. Lantas Toya menanyakan kepada Alfred siapa yang sebenarnya yang menyerang Sue. Alfred menjelaskan bahwa banyak orang yang tidak suka dengan posisinya saat ini. Mungkin dengan menangkap Sue anaknya, mereka bisa mengancam Alfred. Tak lama berselang, Sue pun datang dan mengatakan kepada ayahnya bahwa dia tidak memberitahukan Ellen ibunya tentang kejadian yang menimpanya karena Sue takut ibunya akan menjadi khawatir. Kemudian Alfred meminta maaf kepada Toya tidak bisa mengenalkan istrinya kepada Toya karena istrinya buta. Alfred mengungkapkan istrinya itu sudah tidak bisa melihat sejak 5 tahun yang lalu. Meski sudah dibawa berobat kemana-mana, istrinya tidak kunjung sembuh. Bahkan sihir penyembuh pun tidak bisa membuat istrinya bisa melihat kembali. Seandainya kakek Sue masih hidup, mungkin kakeknya bisa menyembuhkan sang ibu. Alfred
Alfred menjelaskan bahwa kakeknya Sue memiliki sihir yang spesial. Beliau bisa menghilangkan efek buruk dari tubuh seseorang, dan tujuan perjalanan Sue itu adalah untuk membuka rahasia sihir milik kakeknya dengan harapan suatu saat Sue bisa memakainya. Sue berandai-andai jika ada yang bisa menggunakan sihir kakeknya, mungkin ibunya sekarang sudah bisa melihat kembali. Namun Alfred menyangkalnya karena sihir kakeknya itu adalah sihir pribadi, jadi mustahil ada orang lain yang bisa menggunakannya. Tapi meski begitu, Alfred akan berusaha mencari seseorang yang bisa menggunakan sihir yang mirip dengan sihir kakeknya. Mendengar pernyataan Alfred tersebut, para Ciwi pun langsung menunjuk Toya dan memohon kepada Toya untuk menyembuhkan Bu Ellen. Singkat cerita, Alfred pun mengantar Toya untuk menemui istrinya, dan setelah berada di kamarnya, Toya langsung mencoba sihir penyembuh untuk menyembuhkan Ellen dan... リカバリー。 Ya, seperti sebuah keajaiban yang sangat langka, akhirnya Bu Ellen bisa melihat kembali berkat Toya yang menyembuhkannya. Semua orang yang berada di sana yang menyaksikannya pun merasa sangat terharu, termasuk saya, tetangga, dan para penonton yang menyaksikan di rumah. Botak juga, Bang. Oh iya, termasuk si botak. 今日するその心意気本当にさすがです Sebagai hadiah dari ucapan terima kasihnya, Alfred memberikan Toya sekanyut kundang yang isinya adalah 40 platinum jika dirupiahkan setara dengan 4 miliar lebih. Toya pun sontak kaget dan merasa sungkan untuk menerima uang sebesar itu, tapi karena butuh buat menafkahi para Ciwi kita, Toya pun akhirnya menerimanya. Selain itu, Alfred juga memberikan medali keluarganya kepada Toya dan para Ciwi. Dengan medali tersebut, mereka bisa bebas keluar masuk kerajaan melalui pos pemeriksaan. Dan dengan medali tersebut juga, Toya dan para Ciwi bisa mendapatkan bantuan ketika ada sesuatu hal yang terjadi kepada mereka. Nah, setelah keluar dari istana, Toya mengajak Yae untuk bergabung, dan dengan senang hati Yae pun bersedia untuk bergabung. Alasannya karena meski Toya mempunyai kekuatan yang hebat, tapi Toya tidak sombong dan mau membantu orang lain. Sikap Toya tersebut dianggap Yae sangat hebat, jadi si Yae itu ingin selalu terus berada di samping Toya. Asik, Bang. Ciwinya nama lagi, Bang. Ya bener, makin banyak ya. よろしくでござるいいもんだな。 Nah, setelah berada di tengah kota, mereka memutuskan untuk berbelanja sebelum pulang ke kota Replet. Toya di sana nampak heran melihat banyak makhluk setengah manusia. Lalu Linze menjelaskan mereka itu adalah demi-human, dan jenis makhluk di dunia itu tuh ada banyak seperti elf, dwarf, dan peri. Kemudian mereka melihat seorang Ciwi demi-human yang seperti sedang kebingungan, dan ternyata saat dihampiri, Ciwi tersebut mengaku tersesat terpisah dengan kakaknya di sana. Nah, karena takut ada duda nakal yang menculiknya, Toya pun membantunya hingga akhirnya kakak beradik tersebut berhasil ditemukan. 心配した妹のアルマがお世話になりました よかったです。それじゃ。 Setelah itu, mereka kembali ke rencana awal, yaitu berbelanja mencari oleh-oleh sebelum pulang ke Replet. Singkat cerita, setelah berbelanja, mereka pun berkumpul kembali. Toya yang merasa terlambat berkumpul langsung melihat jam di HP-nya. Para Ciwi tampak heran, Toya bisa melihat waktu dengan menggunakan ponsel. Lalu Elsa menanyakan mantel yang dipakai oleh Toya yang sangat mirip dengan barang Cimol. Toya mengaku mantel tersebut sengaja dibeli karena bisa meningkatkan pertahanan sihir elemen yang dikuasai. Dan sebaliknya, mantel tersebut menerima serangan lebih besar dari elemen yang tidak dikuasai. Singkat cerita, Toya sudah kembali ke kota Replet. Dia melihat Koko dan Robert alias Koko Robert sedang memainkan sogi yang dibuatkan oleh Toya menggunakan sihirnya. Micha mengeluh pada Toya. Semenjak Toya membuatkan sogi untuk Koko dan Robert, mereka itu jadi malas bekerja karena seharian bermain sogi. Tidak lama kemudian, Elsa dan Yae pun datang. Tampaknya mereka baru saja pulang dari toko Paren untuk membeli roll cake. Lalu Elsa membagi satu persatu roll cake tersebut kepada orang yang berada di sana dan memisahkan satu dus untuk keluarga Adipati dan menyuruh Toya untuk mengantarkannya ke istana. 僕が？お世話になった相手に Setelah tiba di istana, sang Adipati dan Sue tampak melahap semua roll cake yang diberikan oleh Toya. Itu karena rasanya enak banget.
Alfred mengaku iri kepada orang-orang real pet yang bisa memakan roll cake setiap hari. Nah, karena roll cake tersebut resepnya itu dari Toya, jika Alfred ingin, Toya bisa memberikan resepnya kepada koki yang berada di istana Alfred. Jelaslah, Sue senang karena bisa memakan roll cake setiap hari. Namun karena makanan manis tidak baik untuk kesehatan, Ellen pun membatasinya. 病気でも食べ過ぎな気が。 Setelah itu, Toya memberikan hadiah kepada Alfred satu papan sogi. Toya memberitahu Alfred bahwa sogi adalah permainan yang dimainkan oleh dua orang dengan cara menangkap raja musuh. Alfred yang sangat penasaran dengan sogi meminta Toya untuk mengajarinya. Di sana Sue yang ingin mencoba juga merasa sangat kesal menunggu giliran kebagian main. Namun karena Alfred masih ingin main bersama, Toya menyuruhnya untuk menunggu sambil bermain ucing sumput di luar. Tapi karena di luar hujan gede, Sue pun menolaknya dan terus memaksa Toya untuk memberinya kesempatan main. Dan singkat cerita, Alfred keasikan main sogi sampai larut malam. Bahkan sudah azan subuh pun, Alfred mengajak Toya untuk bermain sekali lagi. もうさせません。夢に出そう。 Siang harinya, Toya mengajak para Ciwi mengunjungi guild di ibu kota. Linjay melihat Toya sedikit pucat karena bergadang semalaman bermain sogi dengan Alfred. Nah, karena sangat penasaran dengan makhluk yang bernama Slime, Toya menyarankan kepada para Ciwi untuk mengambil misi memburu Slime. Namun dengan tegas mereka menolaknya dan menuduh Toya berpikiran yang tidak-tidak. Emang si Toya berpikiran seperti apa sih, Bang? Lalu mah mancing-mancing. Serius, Bang, gue mau tahu, Bang. Aduh, gimana ya? Ya beginilah pikiran si Toya. なんだ。 Ya, karena ditolak sangat keras, Toya pun memutuskan mengambil misi berburu monster di kota terbengkalai. Singkat cerita, setelah mengalahkan banyak monster, Toya dan para Ciwi harus berhadapan dengan Dulahan yang sangat kuat. Dengan kekuatan-kekuatan sihir memumpuni, mereka berhasil membuat Dulahan tersebut sangat terpojok. Di sana, Toya menggunakan sihir Shining Jeppelinnya untuk menghabisi Dulahan yang sudah terpojok itu sehingga... Ya, Dulahan tersebut mati di tangan Toya dengan sangat mengenaskan. Sesudah menghabisi Dulahan, Toya berpikir mungkin akan lebih keren jika menemukan harta karun raja. Toya pun langsung mencarinya dengan sihir pencarian. Namun hasilnya, Toya itu tidak menemukan harta karun tersebut. Tapi Linjay berpikir mungkin di sana ada sesuatu yang lebih berharga. Lalu Toya kembali mencarinya dengan mantra pencarian peninggalan bersejarah. Dan secara mengejutkan, Toya merasakan sesuatu di balik reruntuhan puing-puing bangunan. Karena reruntuhan tersebut sangat berat dan butuh waktu lama jika diangkat satu persatu, Linjay pun menggunakan sihir eksplosionnya untuk menghancurkan puing-puing tersebut. Ya, setelah itu mereka menemukan jalan menuju dungeon di balik reruntuhan tersebut. Tampak Linjay menggunakan sihir cahaya untuk menuju ke dalam dungeon. Dan saat mereka masuk ke lebih dalam, mereka melihat sebuah artefak kuno yang bertuliskan seperti tulisan sihir kuno. Nah, karena mereka tidak bisa membaca tulisan tersebut, Toya langsung memotretnya untuk dokumentasi. Para Ciwi sontak kaget saat melihat flash HP Toya yang menyala. Toya pun langsung menjelaskan bahwa flash tersebut berasal dari HP-nya. Kemudian Linjay melihat ada batu sihir tanah yang menjadi penghalang menuju sebuah ruangan. Linjay yakin di balik dinding ada sesuatu yang tersimpan. Nah, karena hanya Toya yang bisa memakai sihir elemen tanah, LZ menyuruhnya untuk membuka batu sihir tanah tersebut. Lalu karena para Ciwi takut batu sihir tersebut ngebeledug, mereka pun menyingkir ke tempat yang lebih aman. 一応念のため Setelah dinding tersebut terbuka, Toya pun sontak kaget melihat ada sebuah patung laba-laba yang tersimpan di ruangan tersebut. Namun saat dibersihkan, patung tersebut nampak seperti kaca. Dan saat mereka menelitinya, Toya melihat sihir cahaya Linjay tiba-tiba meredup. Dan ternyata energi cahaya Linjay diserap oleh batu sihir yang berada di dalam patung tersebut. Dan apa yang terjadi? 来てるのか。
Ya, patung laba-laba tersebut tiba-tiba hidup dengan energi sihir yang sangat kuat hingga menghancurkan seluruh ruangan di sana. Untungnya Toya berhasil menyelamatkan para ciwi dengan sihir gate, dan ternyata patung tersebut adalah monster laba-laba yang sangat kuat. Tiba-tiba monster tersebut mengamuk dan menyerang Toya, namun Toya dengan cepat mampu menghindarinya. Linjay dengan sigap langsung menyerangnya dengan tembakan api merah, tapi sihirnya tersebut malah diserap oleh si monster yang membuatnya menjadi semakin kuat. Bahkan ketika Yae menebas tubuhnya, monster tersebut seperti mempunyai rawa rontek yang kebal oleh serangan senjata. Lantas LZ mencoba untuk menghantamnya dengan pukulan dahsyat, tapi malah sarung tinjunya yang hancur. Lalu ketika si monster semakin mengamuk, Toya menyuruh Linjay untuk menyerang dengan sihir tidak langsung agar si monster tersebut tidak bisa menyerap sihirnya. Linjay pun langsung dengan cepat menyerangnya dengan es batu, disusul oleh LZ dengan terjangan yang sangat kuat hingga akhirnya mereka berhasil menghancurkan tangan si monster. Namun ternyata si monster memiliki regenerasi yang sangat cepat, memulihkan tangannya yang hancur dan langsung menojos tubuh LZ dengan tangannya yang sangat tajam. LZ yang hampir saja mati segera diselamatkan oleh Toya dengan sihir penyembuh. Nah, setelah menyembuhkan LZ, Toya teringat permainan Sogi, yaitu jika ingin menang melawan musuh maka kita harus menangkap rajanya. Toya pun tampak ngeharewas kepada LZ untuk memberitahu rencananya. Namun sepertinya Toya sedikit tidak yakin rencananya itu akan berhasil. Tapi jika tidak dicoba, Toya tidak akan tahu hasilnya seperti apa. Lalu dengan cepat Toya mencuri batu sihir yang ada di tubuh monster tersebut dan melemparkannya ke udara. Lalu disambut oleh hantaman LJ yang dahsyat dan... これでどうだ。 Ya, monster yang sangat kuat tersebut akhirnya berhasil ditumbangkan. Setelah menghancurkan monster tersebut, mereka berencana akan melaporkan penemuan mereka pada kerajaan. Singkat cerita, mereka pun melaporkannya kepada Alfred tentang penemuannya. Alfred pun berjanji akan membuat tim ekspedisi resmi untuk melakukan penyelidikan. Toya menjelaskan untuk melakukan penyelidikan sepertinya akan sulit karena bangunan di sana telah hancur. Tapi untungnya Toya sudah mendokumentasikannya lewat HP-nya. Lalu Toya menunjukkannya kepada Alfred, dan Alfred pun tampak kaget melihat ada alat yang bisa menyimpan gambar. Toya menjelaskan bukan hanya bisa menyimpan gambar, Toya juga bisa mencetaknya di kertas. Alfred pun berharap Toya bisa melakukannya karena hal tersebut mungkin bisa menjadi petunjuk kenapa ibu kota lama dipindahkan. Alfred juga di sana meminta Toya untuk terus membantunya melakukan penyelidikan. Toya mengungkapkan bahwa dirinya tidak keberatan untuk membantu Alfred. Ya, meski akan bertarung dengan binatang buas, Toya yakin timnya akan baik-baik saja. 私はまたやればいいよ。さあ、帰ろう。お宝も手に入りませんでしたね。ゲート。 Waktu pun terus berlalu. Setelah berada di penginapan, Toya mencetak semua foto yang ada di HP-nya. Lalu saat Toya akan menunjukkan gambar yang sudah dicetaknya kepada Alfred, kebetulan mereka bertemu di gerbang istana Alfred. Alfred merasa sangat beruntung bertemu dengan Toya di sana. Lalu Alfred mengajak Toya untuk pergi ke istana kerajaan untuk menjenguk sang raja yang sedang sakit akibat keracunan. Ketika di dalam kereta kuda, Alfred mengungkapkan kecurigaannya bahwa kakaknya atau sang raja telah diracuni oleh seseorang. Alfred menduga yang meracuni kakaknya itu adalah orang dari kerajaan ras binatang bernama Miss Mede. Karena waktu itu kakaknya menolak hubungan dagang antar kerajaan. Alfred berpikir jika kakaknya meninggal, maka yang akan menduduki tahtanya adalah putrinya, yaitu Yumina yang masih bocil. Dan karena umurnya sangat muda, tidak mungkin Yumina bisa memimpin sebuah kerajaan. Disitulah mungkin kerajaan akan hancur. Lalu Alfred memohon kepada Toya untuk menyembuhkan kakaknya dengan sihir yang sama saat menyembuhkan istrinya. Setibanya di istana kerajaan, Alfred bertemu dengan Pangeran Balsa. Balsa memberitahu Alfred bahwa pihak kerajaan baru saja menangkap pelaku yang menginginkan nyawa sang raja, dan orangnya itu adalah duta dari kerajaan Miss Mede. Balsa menyarankan agar pelakunya segera dipenggal dan dikembalikan ke kerajaan Miss Mede. Namun Alfred menolaknya dengan keras karena sang rajalah yang berhak menentukan segalanya. Toya yang kesal dengan sikap polontong Balsa langsung menjahilinya dengan sihir selip. ごときにはもったいないお言葉。スリップ。
Tampak di dalam kamar istana keadaan sang raja semakin mengkhawatirkan. Mungkin 2 kali batuk lagi saja nyawa sang raja akan menghilang. Tidak lama kemudian Alfred datang membawa Toya dan langsung meminta Toya untuk mengangkat racun yang ada di tubuh sang raja. Nah, ketika Toya melakukan ritualnya, Charlotte sangat tercengang karena baru melihat kembali ada orang yang bisa melakukan sihir khusus yang bisa menyembuhkan penyakit aneh. Setelah itu, tiba-tiba sang raja mampu bangkit kembali dan tidak merasakan rasa sakitnya sedikit pun. Tampak mereka yang berada di sana merasa sangat bahagia karena sang raja tidak jadi wisata ke akhirat. Yumina yang melihat kehebatan Toya langsung muncul benih-benih cinta di dalam hatinya. Bukan hanya Yumina, Leon sang jenderal pun tampak kagum dengan kehebatan sihir Toya. Bahkan Charlotte yang merupakan seorang penyihir resmi keluarga kerajaan tidak sungkan melontarkan pujiannya kepada Toya. Hidup Toya, hidup Toya, hidup Toya. Ya benar, hidup Toya. Iya lanjut. Setelah itu sang raja mengungkapkan dia tidak mengerti apa yang diinginkan kerajaan Miss Mede setelah membunuhnya. Dia merasa bukan pihak kerajaan yang mengincar nyawanya, tapi ada pihak lain yang tidak suka kepadanya yang meracuninya. Namun Jenderal Leon menyangkalnya. Leon mengaku banyak yang melihat sang raja pingsan ketika meminum Orson yang diberikan oleh duta kerajaan Miss Mede. Tak lama kemudian, Leon memanggil duta Miss Mede yang tak lain adalah Olga, orang yang dibantu Toya saat terpisah dengan adiknya. Lalu Toya meminta untuk diantar ke TKP, di mana saat itu sang raja ditemukan pingsan. Setelah berada di TKP, Leon menunjukkan botol Orson yang saat itu dipakai Olga menuangkan minumannya untuk sang raja. Toya pun langsung mengaktifkan sihir pencarinya untuk mencari keberadaan racunnya. Lalu setelah itu, Toya meminta Leon memanggil semua orang untuk berkumpul di TKP termasuk Balsa. Selepas semuanya kumpul, tampaklah Balsa menunjukkan kekesalannya karena ikut dipanggil ke sana. Selain itu, Balsa juga menunjukkan rasa senangnya karena sang raja sudah sehat kembali. Di sana, Toya menjelaskan bahwa dia sengaja mengumpulkan mereka karena salah satu di antara mereka adalah pelaku yang meracuni sang raja. Lantas Toya mengambil botol Orson yang dibawa Olga saat menuangkan minumannya ke gelas sang raja sebelum sang raja pingsan. Balsa pun dengan semangat langsung menuduh Olga adalah pelaku yang meracuni raja. Kemudian Toya meminta ruangan tersebut dibiarkan tetap dalam keadaan di saat hal itu terjadi. Untuk memastikannya, Toya telah menyiapkan Orson yang tidak ada racun di dalamnya. Nah, karena Toya masih di bawah umur, Toya tidak bisa meminumnya dan menyuruh Leon untuk meminum Orson tersebut. Dan setelah Leon meminum Orson di dalam botol tersebut, Leon tidak mengalami gejala apapun. Oleh karena itu, bisa disimpulkan tidak ada racun di dalam Orson itu. Kemudian Toya menuangkan Orson itu ke dalam gelas yang dipakai sang raja saat itu dan menyuruh Balsa untuk meminumnya. Balsa pun sontak kaget dan menolak untuk meminumnya. Tapi Toya terus memaksanya dan meyakinkan Balsa bahwa di dalam Orson itu tidak ada racunnya. Nah, karena terus menolak, Leon pun mendengkeknya dan mencokok Balsa untuk meminumnya. Dan tiba-tiba Balsa merasa akan mati karena meminum racun di dalam gelas tersebut. Kemudian Toya memberitahunya bahwa Toya sudah menghilangkan racun yang berada di gelas itu. Lantas Toya bertanya kenapa Balsa seolah-olah merasa akan teracuni. Hayo, siang ngaku. Ya, sontak semua orang pun merasa heran dan tidak mengerti apa yang dimaksud Toya. Setelah itu, Toya menjelaskan intinya racunnya itu bukan berada di dalam Orson, namun racunnya ada di gelas yang dipakai sang raja. Bisa disimpulkan bahwa Balsa lah orang yang mengolesi racun di gelas yang dipakai sang raja. Jadi pelakunya adalah Balsa. Nah, karena sudah ketahuan, Balsa pun mencoba untuk melarikan diri. Namun tiba-tiba Balsa disorot terkena sihir Toya. Singkat cerita, Toya pun berbincang dengan sang raja dan yang lainnya sambil menyeruput secangkir teh. Di sana raja mengatakan ingin membalas budi karena Toya telah menyelamatkannya. Namun Toya dengan rendah hati mengatakan kalau itu hanyalah kebetulan saja. Tiba-tiba Yumina yang berada di sebelah Toya secara mengejutkan mengatakan kepada ayah dan ibunya ingin menikahi Toya. Sabang. Emangnya ini acara nikahan saat? Jelaslah si Toya sontak kaget sampai menyemburkan minumannya mendengar apa yang dikatakan Yumina. Lalu sang raja menanyakan alasan kenapa tiba-tiba Yumina jatuh hati kepada Toya. Yumina mengaku menyukai Toya karena Toya adalah sosok orang yang bisa memberikan kebahagiaan kepada orang di sekitarnya.
Tapi Toya tetap merasa heran kenapa Yumina begitu yakin ingin menikah dengannya padahal Yumina baru pertama kali bertemu dengannya. Lantas sang ratu menjelaskan bahwa Yumina mempunyai mata goib yang bisa melihat hati seseorang. Dan Yumina menemukan tidak ada kejahatan di hati Toya. Oleh sebab itu, Yumina yakin Toya adalah cowok baik yang bisa menjadi imamnya. Setuju bang, sikat Toya sikat. Berisik lu, mau aja lu. Ya, tapi Toya mengaku belum siap menjadi suami di umurnya yang masih 16 tahun. Toya menjelaskan bahwa di negaranya, seorang pria baru bisa menikah setelah umurnya menginjak 18 tahun. Sang raja pun tidak keberatan dan memberi waktu Yumina untuk PDKT kepada Toya selama 2 tahun sampai Toya siap menikah. これからよろしくお願いします。 Nah, setelah Toya berada di penginapan, Toya mendapatkan panggilan telepon dari Dewa Agus. Sang dewa mengucapkan selamat kepada Toya karena sudah bertunangan dengan Yumina. Dewa Agus pun memberitahu Toya bahwa di Isekai, Toya bisa poligami sesuka hati. Mau 2 istri, 3 istri, 4 istri, 10 istri. Ya pokoknya mah ya, mau sebanyak apapun yang Toya mau itu dibolehkan. 嫁にしていけばいいんじゃよ。一夫多妻が普通なんじゃから。一夫多妻制なんだ。 Bang, nggak ada. Waktu pun terus berlalu. Setelah resmi menikah, Toya membawa Yumina ke penginapan dan mengenalkannya kepada teman-temannya. Yumina mengatakan mulai hari ini dia akan tinggal bersama Toya di penginapan dan akan mendaftarkan dirinya ke guild agar Yumina bisa ikut berpetualang bersama. Lindsay berpikir jika Toya sudah menikah dengan Yumina, berarti Toya akan menjadi raja selanjutnya. Namun menurut Toya, mustahil dirinya akan menjadi raja. Tapi menurut Yumina, kemungkinan jika bukan Toya yang menjadi raja, berarti anak mereka kelak yang akan menjadi raja. 継ぐという方法もありますし。 Singkat cerita, mereka pun tampak kembali mengambil misi. Di hari pertamanya, Yumina yakin misi tersebut cocok untuk Yumina menunjukkan kemampuannya. Yumina pun langsung unjuk gigi dengan memanggil 5 serigala menggunakan sihir pemanggil dan langsung menyuruh para serigala tersebut untuk menemukan monster kera yang dicari mereka. Nah, karena sihir pemanggil sangat berguna, Toya pun meminta Yumina untuk mengajarinya nanti. Tiba-tiba para serigala itu berhasil memancing pasukan kera ke sana dan langsung dengan cepat Yumina melesatkan panahnya untuk serangan pertama dan disusul oleh tebasan Yae yang sangat akurat. Si kembar pun tidak mau kalah. Si kembar memadukan berbagai sihir untuk menghabisi pasukan kera dan フレンドライソー、炎よ来たれ、サンダースピア、ファイヤースピア。 Ya, dalam sekejap kilat, mereka mampu menumbangkan monster kera yang dikenal sangat kuat. Setelah itu, Toya merasa tidak enak karena dikelilingi banyak ciwi di partinya. Dan hal itu menjadi penarik perhatian para petualang jomblo di guild. Toya yakin para kaum jomblo akan iri kepadanya karena dikelilingi ciwi-ciwi imut. Gak usah ketawa bang. Siapa yang ketawa itu lagi sedih? Alah bang. Apaan sih? Sensitif banget lu. Nah, lalu Toya menggunakan sihir pemanggil yang diajarkan oleh Yumina untuk memanggil binatang surga, yaitu macan putih jantan untuk membuat kontrak dengannya. Sang macan putih memberi syarat jika ingin membuat kontrak dengannya, maka Toya harus menunjukkan kekuatan energi sihirnya. Lalu si macan menyuruh Toya untuk menyentuhnya dan mengalirkan energi sihir ke tubuhnya dan... Ya, tampaklah sang macan putih pun seperti tersengat aliran besi 10 PLN, menahan kekuatan energi sihir yang dialirkan Toya. Alhasil dia pun menyerah dan bersedia membuat kontrak dengan Toya. Lalu karena belum mempunyai nama, macan putih pun meminta Toya untuk memberikannya nama. Selain itu, sebuah nama juga menjadi bukti kontrak mereka. Tadinya Toya mau memberi nama Yanto, tapi karena nama tersebut tidak cocok untuk seekor macan, Toya pun memberinya nama Kohaku. Toya menjelaskan arti dari nama Kohaku. Ko artinya macan, Haku artinya putih, dan kedua bagian itu diartikan raja. Kohaku mengartikan macan putih yang berada di samping raja. Nah, karena wujudnya sangat menakutkan, Kohaku pun merubah wujudnya menjadi macan putih yang sangat imut. Dan saking imutnya, Kohaku menjadi rebutan para ciwi.
Waktu pun terus berlalu. Tampaklah para Ciwi tidak bersemangat karena misi kali ini adalah penyelidikan istana Slam yang dibenci oleh mereka. Ternyata Yumina juga sangat membenci Slam, terutama Slam yang berwarna hijau karena bisa merusak pakaian. Berbeda dengan Toya, dia tampak sangat semangat menjalankan misi saat ini. Mungkin Toya sudah tahu apa yang akan terjadi di istana Slam. Sementara itu Lindsay menyarankan untuk membatalkan misinya. Alasannya karena selama Slam itu tidak menyerang warga sekitar, maka tidak akan ada masalah. Namun Toya langsung menentangnya karena jika dibiarkan, dikhawatirkan para Slam itu suatu saat akan menyerang warga setempat. Setuju bang, soalnya kita penasaran kan bang? Penasaran apanya? Kejahatan Slam bang. Oh iya. Nah, setelah berada di istana yang menjadi tempat penelitian Slam, tiba-tiba saja Toya tertimpa wastafel. Ternyata itu adalah Slam Silver yang bisa berubah wujud. Toya tidak mengerti kenapa si peneliti membuat Slam Silver tersebut yang dianggapnya tidak berguna. Lalu Lindsay mengajak mereka untuk langsung mencari dokumen tentang catatan penelitian Slam. Setelah berada di perpustakaan, Lindsay menemukan buku catatan hasil penelitian. Di buku tersebut tercatat berbagai macam hal tentang Slam. Toya berencana untuk membawa buku catatan tersebut karena mungkin suatu saat akan berguna. Lalu Lindsay mengajak Toya menuju lantai 2 yang membuat Yae dan LZ sangat ketakutan. Dan benar saja yang mereka takutkan pun terjadi. Para Slam hijau tiba-tiba muncul dan langsung menyerang mereka. Lalu dengan cepat Lindsay mengaktifkan sihir apinya untuk membakar para Slam itu. Namun Toya menjegalnya karena Lindsay bisa membakar seluruh istana dengan kekuatannya. Lantas Toya menyuruh Kohaku untuk menyerang para Slam tersebut dengan gelombang raungannya. Namun nampaknya serangan Kohaku itu gagal menumbangkan para Slam. Kemudian mereka pun berlari ke tangga lantai 2. Dan anehnya para Slam hijau itu tidak mengejar mereka ke lantai 2. Mungkin Slam hijau itu punya teritorinya sendiri. Tapi tiba-tiba mereka berjatuhan satu persatu karena Slam Lotion menyerang mereka. Dalam catatan buku yang dibawa Lindsay, Slam tersebut bisa mengeluarkan pelumas jika terancam bahaya. Diketahui Slam Lotion itu adalah produk gagal dari sang peneliti. Kemudian saat para Ciwi jatuh dan dikerumuni Slam hijau, Toya sangat bersyukur karena cita-cita si botak selama ini dikabulkan. 待って、今助けるから。ケイト、大丈夫か？出てしまいました。もう嫌な服だったのに残念が切れてしまったでござる。 Hidup Toya, hidup Toya. Berisik lu, nanti tetangga denger bisa bahaya. Ya lanjut. Ya sayangnya mereka langsung diselamatkan oleh Toya menggunakan sihir teleportasi. Di sana LZ yang melihat Toya terus melotot, tidak ngicep-ngicep melihat aurat mereka, langsung menghantam perutnya dengan sangat keras. Nah. Ya lalu setelah berada di lantai 2, LZ berencana untuk membantai habis jika bertemu lagi dengan Slam hijau. Toya menduga si peneliti berusaha untuk menciptakan sebuah Slam khusus dan akhirnya membuat banyak produk gagal. Tiba-tiba mereka melihat patung-patung berjejer tanpa cangkang. Toya yang melihat melon dari patung tersebut bergerak-gerak langsung mengeceknya untuk diteliti. Loh. Ya, ternyata melon tersebut adalah Slam Boost yang biasa menempel di melon Ciwi dan menirunya. Setelah dicari tahu, ternyata tujuan si peneliti membuat Slam Boost itu untuk menonjolkan melon Ciwi yang kurang pede karena memiliki melon kecil. Dan karena melon Yumina sangat kecil, Slam tersebut langsung nyerenteng mendekatinya. Lalu dengan cepat Yumina membantainya dengan sihir angin dan bilang bahwa dirinya itu masih masa pertumbuhan. 成長期ですから。 Kemudian tampaklah Toya dan para Ciwi pergi ke ruang penelitian. Di sana mereka menemukan mayat dari sang peneliti. Lalu Toya membaca buku catatan atau buku wasiat dari sang peneliti. Di buku tersebut si peneliti menulis, "Sekarang mimpiku dan mimpi semua laki-laki sudah terwujud. Tidak ada penyesalan dalam hidupku karena aku bisa melihat surga." Nah, saat membaca wasiat tersebut, Toya dikagetkan oleh para Ciwi yang melihat monster Slam yang menyerupai mereka tanpa cangkang. Toya pun tampak terus melotot dengan perasaan yang sangat bahagia. Para Ciwi yang tidak terima menjadi tontonan gratis langsung menghantam Toya hingga tidak sadarkan diri.
Nah, setelah kembali keluar, mereka sudah membakar istana tersebut untuk mensucikannya. Akhirnya Toya tahu mimpi lelaki yang ditulis oleh si peneliti adalah mimpi untuk menikmati harem tanpa cangkang. Sebelum pergi, Toya mengucapkan rasa terima kasihnya kepada si peneliti sebagai penghormatan terakhir. Keesokan harinya, Toya membawa Kohaku jalan-jalan di pusat kota, dan tanpa sengaja mereka melihat Yae sedang bersama dengan seorang bocil bernama Lim yang tampak menangis. Ternyata Lim tersesat dan terpisah dari ibunya. Lalu Toya menggunakan sihir pencarinya untuk menemukan keluarga Lim. Namun Toya tidak menemukannya karena jangkauan sihirnya terbatas. Kemudian Toya memperluas jangkauan sihirnya menggunakan ponsel. Alhasil Toya pun berhasil menemukan orang tua Lim. Nah, karena Toya berhasil menemukan orang tua Lim dari jarak jauh menggunakan HP-nya, Yae pun memohon agar Toya mencari kakak Yae. Lantas Toya menanyakan alamat rumah Yae dan menyuruh Yae untuk menyebutkan ciri-ciri kakaknya. Lalu tidak lama kemudian, akhirnya Toya menemukan keberadaan kakak Yae dari HP-nya. Yae mengatakan bahwa dirinya sangat mencintai kakaknya dan kakaknya tersebut sangat mirip dengan Toya. Tapi Yae malah jadi malu karena takutnya Toya jadi salah mengartikannya. 大好きな上兄上と似てるなとお待たせ拙者はただトーヤ殿と Setelah berada di kamarnya, Toya mencoba kamera yang ada di HP-nya. Tapi ternyata kameranya itu punya sihir tembus tembok. Ini luar biasa bang, beliin bang, please bang. Beli di mana? Nggak ada, botol. Itu mah cuma ada di isekai doang. Ya, lanjut. Tidak lama kemudian Linjay pun datang ke kamar Toya yang membuat Toya sampai panik. Lalu Linjay menunjukkan sebuah gulungan catatan mantra sihir yang memakai tulisan kuno yang didapatkannya di toko antik. Linjay membawa catatan tersebut untuk mempelajari lebih banyak jenis sihir. Namun karena tulisan di catatan tersebut menggunakan tulisan sihir kuno, Linjay tidak bisa membacanya. Kemudian Toya mengubah gelas dan koin menjadi kacamata penerjemah menggunakan sihir modeling. Dan benar saja, saat Linjay memakainya, Linjay kini bisa membaca seluruh mantra yang tertulis di gulungan itu. Nah, karena penasaran dengan mantra-mantra barunya, Linjay langsung mengajak Toya untuk mencobanya. Tampaklah Linjay mencoba sihir air terus-menerus hingga pingsan karena kehabisan mana. Lalu setelah kembali pulih, Linjay mencobanya kembali. Toya yang melihat Linjay hampir kehabisan mananya, langsung mentransfer mananya kepada Linjay. Ternyata Toya bisa menggunakan sihir transfer tersebut karena diajari oleh Charlotte. Linjay pun tampak senang dan kembali mencoba sihir cairan busa yang bisa meledak atau bubble bomb. Tapi Linjay tidak bisa membayangkan konsep mantra sihirnya yang membuat Linjay selalu gagal. Lalu Toya menyarankannya untuk membayangkan busa sabun. Toya merasa itu adalah cara yang paling mudah untuk dibayangkan. Kemudian Linjay pun mencobanya dan alhasil akhirnya Linjay berhasil melakukannya. Ya, meski kekuatannya belum begitu dahsyat, tapi sudah merasa sangat senang karena memiliki jenis sihir baru. 実を結んだんだよ。僕はだけで。 Setelah itu, Toya melihat sarung tangan LZ yang sudah rusak parah akibat dipakai menghantam monster sebelumnya. Nah, karena sudah tidak bisa diperbaiki, Toya membawa LZ ke ibu kota untuk membeli sarung tangan yang baru. Sebelum pulang, tampaklah LZ melihat gaun yang sangat disukainya. Namun LZ mengaku kepada Toya bahwa dia itu ingin membeli gaun tersebut untuk Linjay karena Linjay yang cocok untuk memakainya. Tapi menurut Toya, jika gaun tersebut bagus untuk Linjay, seharusnya gaun tersebut juga cocok untuk LZ. Toya mengatakan bahwa Linjay dan LZ itu sama-sama imut, bahkan imut sekali. Sontaklah LZ pun langsung baper dan salah tingkah. Alah, si Toya bisa aja. Bang, nggak boleh gitu bang, nggak boleh sirik bang. Gue nggak sirik. Kelihatan bang, kumisnya getar bang. Ngawur lu. Ya, lanjut. Ya, akhirnya Toya pun membelikan gaun tersebut untuk LZ sebagai hadiah spesial untuk LZ. Setelah itu Toya dan LZ kembali ke penginapan. Sontak para ciwi yang lain merasa iri karena mereka juga ingin dibelikan gaun oleh Toya seperti LZ. 行きますそうかな Tidak lama kemudian, Micha datang membawa surat dari kerajaan untuk Yumina. Isi dalam surat tersebut adalah surat undangan untuk Toya. Pihak kerajaan menobatkan Toya sebagai kesatria atas insiden yang diselesaikan Toya waktu itu. Yumina pun tampak sangat senang karena bisa lebih cepat pergi ke kerajaan berdua dengan Toya.
Nah, karena menolak gelar kesatria di depan umum, Toya malah diberi hadiah sebuah rumah yang sangat besar lengkap dengan fasilitasnya. Lin Jae menduga mungkin hal tersebut memang tujuan awal pihak kerajaan. Ketika berada di dalam rumah, Toya sontak kaget karena rumah tersebut terlalu besar jika hanya dihuni berdua dengan Yumina. Toya pun mengajak si kembar dan Yae untuk tinggal bersama di rumah tersebut. Jelas saja Yae merasa tidak enak jika harus tinggal bersama di sana, karena rumah itu diberikan sang raja untuk Toya dan Yumina. Namun Toya tetap memaksa mereka untuk tinggal bersama dan berjanji akan memperlakukan mereka sama rata seperti keluarga. Yumina sebagai istri pun tidak keberatan Toya membagi cintanya untuk yang lain seperti keluarga. どうしたのみんな。これはこれでありですね。2回見てくるわね。お話をしてきます。Aduh bang, kok aku jadi ikut greget bang? Iya, gue juga. Loh, enggak. Iya, lanjut. Setelah diriungkan, akhirnya mereka berlima pun sepakat untuk tinggal bersama di rumah tersebut. Lalu tampaklah Laim yang merupakan kakak dari Liem mengantar beberapa pelayan dan pengawal yang akan mengurus beberapa hal yang ada di rumah itu. Diketahui selain kakaknya Liem, Laim adalah pelayan khusus raja yang ditugaskan langsung oleh raja untuk mengabdi kepada Toya. Kemudian tampaklah Alfred dan Sue berkunjung ke rumah baru Toya dan Yumina. Sue mengaku kaget mendengar Toya bertunangan dengan Yumina, padahal Alfred ingin menikahkan Toya dengan Sue. Dan secara belak-belakan Alfred meminta Toya untuk menikah juga dengan Sue. Gak apa-apa dimadu asalkan adil dan ternafkahi secara batin. Namun Toya tidak bisa menjawabnya sekarang karena terlalu mendadak. Setelah itu Alfred menjelaskan maksud sebenarnya datang ke rumah Toya, yaitu Alfred meminta bantuan kepada Toya untuk menggunakan sihir gate agar bisa berkunjung ke kerajaan Miss Mede. Alfred mengungkapkan bahwa dia akan melakukan kesepakatan aliansi dengan kerajaan Miss Mede. Alfred khawatir jika sengaja pergi ke sana akan menemui bahaya di perjalanan. Namun sihir gate milik Toya hanya bisa digunakan jika dia sudah pergi ke tempat tersebut. Oleh karena itu Alfred menyuruh Toya untuk berkunjung ke Miss Mede terlebih dahulu. Untuk pergi ke sana, Toya mendapatkan pengawalan ketat dari Garen, sang komandan dari pasukan Miss Mede. Dan Leon adalah anggota pasukan kesatria pertama kerajaan Belpas. Pasukan dari kedua kerajaan berjanji akan menjaga Toya dan para Ciwi sampai tiba di Miss Mede. Sebelum pergi, Garen menjelaskan semua jalur yang akan mereka lewati lewat peta yang dibawanya. Nah, ketika di tengah perjalanan saat beristirahat, Garen merasakan ada gerombolan bandit yang mengintai mereka. Lantas Toya langsung memantau pergerakan mereka melalui HP-nya, dan Toya menemukan ada 28 orang bandit yang bersembunyi di balik semak-semak. Lalu dengan cepat Toya mengunci pergerakan para bandit dengan sihir pelumpuh. Setelah berhasil menangkap semua bandit, Toya menyerahkannya kepada Leon. Tampak Olga menghampiri Leon untuk meminta maaf karena sudah merepotkannya. Tapi tampaknya Leon menjadi salah tingkah saat Olga mendekatinya. Kayaknya ada rasa deh. Rasa apa bang? Rasa strawberry? Waktu pun terus berlalu. Keesokan harinya, Toya dan rombongan mampir ke sebuah pasar. Tampak Leon yang sedang mencari bros untuk ibunya dikagetkan oleh kemunculan Toya. Padahal Toya di sana tahu Leon membeli bros itu untuk diberikan kepada Olga. Namun Leon tidak tahu bros seperti apa yang diinginkan Olga. Di sana Toya membelikan bros untuk Arma. Kemudian Toya bertanya kepada Arma bros kesukaan si Olga untuk memberi bocoran kepada Leon dan berharap Leon menyadarinya. Tampak Arma langsung menunjukkan sebuah bros kesukaan Olga kepada Toya yang disimak dengan baik oleh Leon. Dan setelah itu Toya melihat Olga sudah memakai bros yang dibeli oleh Leon. Tapi di sana Toya malah dapat sindiran lembut dari sang istri. Singkat cerita, mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Di perjalanan, Olga mengatakan bahwa mereka tidak akan sampai ke desa Eld sebelum maghrib. Lantas Toya langsung melihat Google Map untuk mencari lokasi berkemah di tengah hutan. Namun Olga khawatir karena ada monster buas di dalam hutan. Tapi Toya yakin dengan adanya Kohaku, monster buas tidak akan berani mendekat. Ketika beristirahat di tengah hutan, sempat-sempatnya Toya, LZ, dan Yae pulang ke rumah dulu lewat gate untuk sekedar mandi. Nah, setelah kembali ke hutan, Toya melihat ada keributan karena tiba-tiba binatang hutan berlarian seperti takut akan sesuatu. Dan ternyata binatang hutan berlarian itu karena melihat seekor naga terbang melewati hutan tersebut. Setelah Toya mengecek keberadaannya lewat HP, Toya melihat naga tersebut sudah berada di desa Eld. Sontak Toya mengajak semua rombongannya untuk pergi ke desa Eld
menyusul naga tersebut. Namun setelah sampai di desa Eld, mereka nampak tidak menyangka melihat sang naga mengamuk dan menghancurkan desa Eld hingga menjadi lautan api. Lalu dengan cepat Garen, Olga, dan Leon mengevakuasi penduduk yang terjebak di sana. Sementara itu Toya dan Linze memancing naga tersebut untuk menjauh dari desa Eld agar kerusakan yang terjadi tidak semakin parah. Setelah berhasil menggiring sang naga ke tengah hutan, Kohaku tampak geram karena naga itu berani menghina Toya. Kohaku yang mengerti bahasa naga tersebut memberitahu Toya bahwa sang naga mengatakan akan menghabisi Toya yang seperti cacing ingusan karena telah mengganggu kesenangannya. Ya, Toya yang tidak terima dengan kelakuan dan kebiadaban sang naga langsung menyerangnya dengan tomak suci yang berkilau. Lalu setelah naga itu terjatuh, Linze dengan cepat menebas sayapnya dengan jurus sihir Aqua Cutter. Tapi sepertinya naga itu sangat kuat sehingga mampu bangkit kembali dan langsung menyemburkan apinya ke arah Linze. Tapi untungnya Toya dengan gercep langsung menyelamatkannya hingga membuat Linze tersipu malu. Tampaklah naga tersebut semakin mengamuk tidak terkendali setelah mendapatkan serangan kejutan dari Yae dan Elze. Dan karena kulitnya yang sangat keras, pedang Toya pun sampai patah saat menebasnya. Nah, karena serangan jarak dekat tidak mempan menumbangkan naga tersebut, Toya menggunakan sihir selipnya untuk menjatuhkannya dan menyuruh Linze membuat dinding es yang sangat besar dengan kawalan ketat dari Kohaku. Sementara itu Elze dan Yae bertugas mengalihkan perhatian naga tersebut agar tidak menyerang Linze. Nah, setelah Linze berhasil membuat dinding es besar, Toya mengubahnya menjadi sebuah kaca pembesar untuk memperbesar dan memperkuat jangkauan sihir tomak sucinya. Sehingga apa yang terjadi? Ya, tampaklah sihir cahaya kuat yang dipertajam dengan kaca pembesar mampu menembus kulit naga hingga tos seblong. Setelah naga tersebut berhasil ditumbangkan, tiba-tiba datang kembali seekor naga merah yang jelas jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Dan alangkah terkejutnya Toya ketika melihat naga itu bisa berbicara bahasa manusia. Naga merah tersebut tampaknya hanya ingin meminta maaf karena naga hitam telah melakukan kekacauan. Sang naga merah ternyata tahu bahwa Kohaku adalah Raja Putih yang telah mengalahkan naga hitam. Namun Kohaku menyangkalnya karena yang telah mengalahkan naga hitam adalah Toya yang sekarang menjadi masternya. Sang naga pun sontak kaget setelah tahu Kohaku sang Raja Putih menjalin kontrak dengan Toya dan langsung meminta maaf atas ketidaksopanannya kepada Toya. Lantas Toya mengingatkan agar naga merah memberikan ceramah kepada naga-naga muda alias anak-anak kemarin sore agar tidak melakukan kekacauan lagi. Nah, setelah biang kekacauan telah diatasi, tampaklah Toya dan rombongannya memberikan perawatan bagi semua korban yang terluka akibat amukan naga hitam dan membersihkan puing-puing reruntuhan bangunan. Karena bekerja sangat keras, Toya nampak sangat kelelahan dan tertidur di bawah pohon jambu. Lalu ketika terbangun, Toya sudah berada di pangkuan Yumina yang disaksikan para ciwi yang lain secara live. Ternyata yang terjadi saat Toya tidur, mereka itu bermain batu kertas gunting dan yang menang hadiahnya menemani Toya saat tidur. Aduh, akur banget ya mereka. なんでもないですわ女の戦いが Keesokan harinya, Toya menyumbangkan semua bagian tubuh naga yang setiap bagiannya seharga 10 koin emas untuk pemulihan desa Eld. Leon dan Garen merasa sangat takjub dengan semua kebaikan yang dilakukan oleh Toya kepada semua orang. Solum sebagai kades dari desa Eld mengungkapkan rasa terima kasihnya pada Toya karena telah mengalahkan naga yang menyerang desanya. Bahkan sampai memberikan sumbangan untuk pemulihan desa Eld. Kemudian Solum memberikan taring naga kepada Toya untuk menggantikan pedangnya yang rusak saat bertarung dengan naga hitam. Selain itu, Solum juga mengembalikan pisau terbang yang tertojos di mata naga hitam. Yang disangka Solum, pisau itu milik Toya. Sontak Toya heran karena pisau tersebut bukanlah miliknya. どうや殿のものでは。あの時の Nah, pada saat melanjutkan perjalanan, Toya bertanya kepada Kohaku tentang keberadaan orang lain saat Toya bertarung dengan naga hitam. Kohaku yakin karena merasakan ada 2 orang yang bersembunyi di balik pohon jambu yang melempar pisau ke arah mata naga hitam.
Singkat cerita, Toya dan rombongan pun sampai di kota Berge yang merupakan ibu kota dari kerajaan Miss Mede. Tampaklah Toya dan yang lainnya disambut dengan baik oleh Raja Miss Mede yang bernama Jamuka. Kemudian Yumina mengenalkan diri dan memberikan sepucuk surat kepada sang raja dari ayahnya. Lalu setelah menerima surat tersebut, Jamuka berjanji akan memberikan balasan secepatnya. Nah, Jamuka yang sudah mendengar bahwa Toya telah mengalahkan naga hitam di desa El tidak bisa lagi menahan diri untuk mengajak Toya berduel. Setelah berada di arena pertarungan, salah satu pengawal kerajaan Miss Mede memberitahu Toya bahwa rajanya itu tidak bisa menahan hasrat bertarungnya jika menemukan lawan yang kuat. Dan sungguh herannya si pengawal malah memohon kepada Toya untuk memberi pelajaran agar rajanya tidak polontong. Ya, Agus yang menjadi wasit dalam pertarungan tersebut menjelaskan semua peraturan pertandingannya, yaitu mereka diperbolehkan menggunakan seluruh kekuatannya dan menggunakan sihir. Tapi penggunaan sihir yang secara langsung menyerang lawan dilarang keras. Tampaklah Jamuka menantang Toya untuk mengeluarkan semua kekuatannya untuk mengalahkan Jamuka. Toya pun menyanggupinya dan langsung menyerang Jamuka dengan sihir selip yang membuat Jamuka dengan sangat cepat berhasil dikalahkan oleh Toya. Jamuka yang tidak terima dikalahkan dengan cepat oleh Toya, melarangnya menggunakan sihir selip dan menantangnya kembali bertarung. Lalu kemudian mereka pun kembali bertarung jarak dekat, dan saat Toya menyerenteng menyerang Jamuka, tampak Jamuka mengelak dengan sangat cepat untuk menghindari serangan Toya. Nah, karena sihir mengelak Jamuka sangat menarik, Toya pun meminta izin untuk memakainya. Dengan menggunakan sihir yang sama, pertarungan berlangsung sangat sengit. Jamuka yang memiliki kekuatan tenaga yang lebih besar merasa yakin akan mengalahkan Toya saat bertarung jarak dekat. Namun Toya menggunakan kecepatannya untuk menghindari serangan jarak dekat milik Jamuka. Alhasil dengan kecerdikan Toya, Jamuka pun berhasil dikalahkan. Dan Jamuka pun tidak sungkan untuk mengakui kekalahannya dari Toya dan akan belajar dari kesalahannya. 戒めなければならんな。癖魔法を重ねがけするなんて。まあ Waktu pun terus berlalu dan malam pun tiba. Tampaklah Toya sangat keren menggunakan pakaian khas bangsawan Miss Mede. Toya yang melihat para ciwi menjadi cantik maksimal langsung memotret mereka dengan ponselnya. Jamuka yang baru melihat HP nampak sangat terkejut. Lantas agar tidak ada salah paham, Toya memberitahunya bahwa HP tersebut adalah salah satu sihir khususnya. Toya menjelaskan HP-nya itu bisa merekam sebuah gambar atau pemandangan dan menyimpannya. Toya juga mengatakan bisa mencetak gambarnya di kertas. Dan ketika melihat hasil gambarnya, Jamuka pun langsung meminta Toya untuk memotretnya dan mencetaknya. Nah, setelah sibuk bikin gambar yang banyak, Toya yang capek beristirahat duduk di sebuah sofa. Tiba-tiba Toya dihampiri oleh boneka Teddy yang mengajaknya masuk ke sebuah ruangan. Ternyata boneka Teddy tersebut digerakkan oleh Lin, seorang pemimpin dunia peri yang tertarik kepada Toya. Ya, meski tampak lebih muda dari Toya, namun Lin mengaku umurnya itu jauh lebih tua dari Toya, yaitu 600 tahun. Toya menanyakan kenapa Lin bisa menghidupkan boneka. Lin menjelaskan bahwa boneka tersebut bisa bergerak karena kekuatan sihir khusus milik Lin yang bernama program. Sihir khusus program bisa memberikan suatu perintah kepada benda mati atau menggerakkannya. Kemudian Lin mencontohkannya kepada Toya dengan menggerakkan sebuah kursi yang didudukinya. Nah, karena sudah tahu mantra dan kegunaan sihir program dari Lin, Toya pun langsung mencobanya dan langsung berhasil melakukannya. プログラム開始移動お Jelas saja, Lin nampak bete karena Toya ternyata sangat hebat dan bisa mengerti sihir program dalam sekejap. Dan secara tiba-tiba, Lin menyatakan akan menjadikan Toya sebagai murid. Sontaklah Toya langsung menolak dan kabur. Bisa bahaya tuh kalau nambah lagi ciwi, bro. Tapi itu bagus bang, bagus-bagus pala lusa. Waktu pun terus berlalu. Keesokan harinya, tampaklah Toya yang akan keluar untuk berbelanja beberapa barang, bertemu dengan Linje dan Yumina yang langsung ingin ikut bersama Toya. Setelah berbelanja barang-barang, tampaklah Toya sudah berada di hutan bersama Linje dan Yumina untuk membuat senjata api dari taring naga.
新しい武器を作ろうと思ってね。 Pertama, Toya menggunakan sihir modeling untuk mengubah barang-barang menjadi senjata api dan peluru. Setelah senjata dan peluru berhasil dibuat, Toya mengaktifkan senjata apinya menggunakan sihir program yang dipelajarinya dari Lin. Kemudian Toya mencobanya dengan menembaki pohon jambu, namun malah meleset. Toya pun menambahkan sedikit program bidikan yang akurat dan hasilnya jadi lebih jos. Sontaklah Yumina yang kabita dengan fungsi dan kehebatan senjata api memohon pada Toya untuk membuatkan satu untuknya. Linjai pun tidak mau kalah, dia juga ingin ikut dibuatkan senjata api oleh Toya. Lantas Toya meminta mereka untuk memilih model selera masing-masing. Dan setelah jadi, mereka pun langsung seneng. Sementara Toya memodifikasi senjatanya menjadi lebih keren dan canggih. Di mana senjatanya itu bisa menjadi dua mode, yaitu mode pedang untuk serangan jarak dekat dan mode senjata api untuk menyerang dari jarak jauh. Nah, setelah menyempurnakan senjata apinya, Toya memberikan nama senjatanya yaitu Brunhild. Selama beberapa jam, tampaklah mereka bertiga sudah kembali berada di kota. Linjai yang sudah sangat lapar mengajak Toya untuk makan batagor kuah yang merupakan makanan khas kerajaan Miss Mede. Namun di sana Kohaku merasakan ada seseorang yang mengawasi mereka dari atas menara dan memberitahukannya kepada Toya. Nah, demi keamanan para Ciwi, Toya memutuskan untuk mengatasinya sendiri dan menyuruh Kohaku untuk menjaga para Ciwi. Yo, dengan menggunakan sihir Axel, dalam secepat kilat Toya sudah berada di atas menara yang membuat kedua orang misterius tersebut terkejut. Lalu ketika Toya menanyakan identitasnya, mereka dengan sangat cepat melarikan diri menggunakan bom flash. Namun alangkah terkejutnya kedua orang tersebut saat melihat Toya sudah berada di belakang mereka. Nah, agar tidak kabur lagi, sontak Toya menembak mereka, tapi dengan peluru karet, jadi mereka itu tidak akan mati. Lalu setelah mengikat dua orang misterius itu, Toya langsung memeriksanya karena khawatir mereka membawa sajam. Namun ketika diperiksa malah terdengar suara yang aneh. Begini suaranya. Oh, ternyata mereka itu Ciwit, teman-teman. Bang, gue kaget, Bang. Halah, kebiasaan lu mau mancing-mancing lu. Ini serius, Bang. Ah, baca tuh. Ya, di sana Toya sontak kaget karena mengenal kedua orang tersebut adalah Lapis dan Cecil, pengawal dari Raja Belpas. Di sana Lapis menjelaskan kepada Toya, mereka berdua adalah mata-mata yang bekerja di bawah perintah Raja Belpas untuk menjaga Yumina. Kemudian Toya menunjukkan sebuah pisau yang waktu itu diberikan Kades kepadanya, dan ternyata Cecil mengakui pisau tersebut adalah miliknya. Ya, meski sudah ketahuan oleh Toya, mereka berdua tetap akan melanjutkan misinya untuk menjaga Putri Yumina dari balik layar dan memohon kepada Toya untuk merahasiakan identitas mereka dari Yumina. Itu karena jika Yumina tahu, maka Yumina akan marah besar kepada sang raja. 怒られてしまうんですよ。やっぱりバレるとまずいんだ。国の一大事です。 Nah, lalu setelah itu Toya menyusul Yumina dan Linjai yang sudah menunggunya di warteg untuk makan batagor dicampur nasi. すごい味でした。どうかされましたか？ Waktu pun terus berlalu. Setelah berada di istana kerajaan Miss Mede, Toya membuat gate untuk mempertemukan Raja Miss Bene dan Raja Belpas untuk membahas kesepakatan aliansi antara dua kerajaan tersebut. Sementara itu di sisi lain, Lin yang merupakan guru dari Charlotte yang menjadi penyihir khusus kerajaan Belpas berencana akan segera menemuinya. Setelah menyelesaikan misi mengantar surat ke kerajaan Miss Mede, Toya dan para Ciwi kembali ke rumahnya dengan membawa banyak oleh-oleh. Lapis dan Cecil sangat berterima kasih kepada Toya. Selain diberi oleh-oleh, Toya juga menjaga rahasia mereka berdua dari Yumina. Perjalanan yang melelahkan membuat Toya ingin beristirahat untuk tidur sejenak. Tapi saat terbangun, Toya merasa badannya bau dudukan. Lantas Toya pun berniat untuk langsung mandi. Namun apa yang terjadi? 入るか。 Ya, di sana Toya langsung disidang oleh para Ciwi. Kaum Ciwi yang selalu benar langsung memarahi Toya karena nyelonong ke kamar mandi tanpa mengetuk terlebih dahulu. Padahal Toya memang tidak sadar ada orang di kamar mandi karena pintunya tidak dikunci. Tapi tetap saja pokoknya mah ya, yang salah itu adalah si botak. Kok Bang, kok gue sih? Iya lanjut. Iya lanjut. Keesokan harinya Toya nampak sibuk karena tiba-tiba ingin membuat sepeda. Tidak lama kemudian Alfred dan lain menghampirinya. Alfred yang seumur hidupnya belum pernah melihat
sepeda, merasa sangat penasaran untuk mencoba mengendarainya. Tampaklah Alfred pun langsung belajar menungganginya. Meski harus jatuh berkali-kali, tidak sedikit pun dia merasa kapok. Yang ada Alfred semakin bersemangat untuk bisa mengendarai sepeda tersebut. Para ciwi yang melihat Alfred bersepeda langsung kepo dan meminta dibuatkan oleh Toya. Bukan hanya dibuatkan saja, mereka juga minta diajarkan cara mengendarainya kepada Toya. Yumina yang duluan bisa mengendarainya langsung mendapatkan pujian dari Toya. Nah, si kemar yang merasa tersaingi pun tidak mau kalah, bahkan dalam sekejap langsung ahli mengendarai sepeda. さすがエルゼ。 Di sana Yae juga malah nggak mau kalah dan malah jadi balapan. どうやら私が一番のようだね。 Tuh kan jatuh, makanya hati-hati para ciwi woi. Nah, karena dirasa sangat seru, Alfred meminta dibuatkan sepeda satu lagi yang agak kecilan untuk Sue anaknya. Alfred berjanji akan membayar semua biaya bahan dan jasa pembuatannya. Ketika Toya pergi, mereka malah jadi balapan. じゃあ今から買いに行ってきますね。 Sementara itu, Toya tampak bersemangat untuk langsung mencari bahan-bahan sepeda di Miss Mede. Namun di tengah pencariannya, Toya melihat seorang bocil yang dibawa dua orang dewasa masuk ke dalam gang sempit. Karena kelakuan mereka mencurigakan, Toya pun membuntutinya. Dan benar saja, kedua orang tersebut adalah para pencuri yang kesal karena kehilangan targetnya gara-gara si bocil. Mereka berdua tampak sangat geram karena aksinya dihentikan oleh Toya. Nah, karena para pencuri tersebut akan menyerang, Toya langsung melumpuhkan mereka dengan tembakan peluru karet. Toya pun sontak kaget saat bocil itu tidak sengaja topinya terlepas. Yang dikiranya Yanto ternyata Yanti. Waduh, ternyata nambah lagi ceweknya. Ini seru dan mantap, Bang. Iya, terserah lu. Ya, diketahui bocil itu bernama Rene, seorang yatim piatu yang hidup di jalanan sebatang kara. Ayahnya tidak kembali lagi saat berburu monster dan ibunya meninggal dunia saat Rene lahir dan tetangganya entah kemana. Karena merasa iba dengan nasib yang menimpa Rene, Toya pun langsung mengajak Rene untuk bekerja di rumahnya. Toya berjanji akan menggaji Rene sesuai dengan UMR kabupaten. Makan, minum, ngopi semuanya akan ditanggung oleh Toya. Toya juga tidak akan meminta lamaran lengkap soal pengalaman kerja, tinggi badan, batas umur, harus good looking dan lain-lain. Pokoknya kalau ada niat dan serius langsung gas saja. Di sana Toya hanya meminta Rene untuk bekerja dengan benar, baik dan jujur agar Rene tidak mencuri lagi. Dengan senang hati, Rene pun berjanji tidak akan mencuri lagi dan akan bekerja dengan baik. Singkat cerita, setelah berada di rumah Toya, tampaklah Rene sudah memakai seragam dan mulai hari ini Rene resmi bekerja di rumah Toya. Nah, karena sibuk mengurus Rene, Toya lupa rencana awalnya mencari bahan sepeda. Oleh karena itu Toya kembali ke Miss Mede bersama Yumina dan Sue untuk mencari bahan sepeda Sue. Tidak lama kemudian, mereka bertiga bertemu dengan Arma. Lalu Yumina mengenalkan Sue kepada Arma. Tampaklah Olga dan Leon sedang asik bobogohan atau berkencan. Nah, karena penasaran takut tiba-tiba masuk Oyo, mereka pun langsung menguntiti Leon dan Olga. Namun sepertinya Leon adalah cowok yang soleh. Jangankan ngegedabah, untuk memegang tangan Olga saja Leon tampak masih ragu-ragu. Lalu Olga dan Leon pun masuk ke sebuah warteg. Karena mungkin Leon belum gajian, jadi Leon hanya mampu mentraktir Olga minum teh manis saja. Alma yang khawatir kakaknya dirayu oleh rayuan buaya yang mematikan, meminta Toya melakukan sesuatu agar bisa mendengar percakapan Leon dan Olga. Kemudian Toya menggunakan HP spek gahar dengan bantuan sihirnya, sehingga mereka bisa nobar dan mendengar semua perbincangan antara Olga dan Leon. Dari obrolannya tidak ada yang mencurigakan. Olga pun tampaknya sangat bahagia bersama Leon. Hal itu membuat Arma merasa sangat lega. Lalu ketika Arma hendak mengejar kakaknya, Arma malah bertabrakan dengan seseorang yang tiba-tiba muncul dari gang. Dan ternyata orang tersebut adalah Jamuka yang sedang menyamar untuk belusukan memantau masyarakatnya. Nah, karena Olga adalah bawahannya, Jamuka pun ikut tertarik untuk ikut mengintai Olga dan Leon. Tiba-tiba terjadi keributan yang disebabkan oleh para preman yang menyerang seorang pedagang karena tidak mau memberi uang japrem. Leon pun langsung bergerak untuk membantai semua preman eblek tersebut. Melihat Leon dikeroyok para preman, Toya dan Raja Jamuka langsung menyamar dan menolongnya. Setelah berhasil menumbangkan para preman, penyamaran Toya dan Jamuka akhirnya terbongkar oleh Leon. Lantaran topeng yang mereka pakai itu hanya menutupi setengah dari muka mereka. Nah, karena sudah ketahuan, Raja Jamuka pun langsung
langsung pergi meninggalkan mereka. Tampaklah Leon menahan Toya agar tidak ikut kabur. Leon penasaran kenapa mereka mengawasinya. Toya langsung membalikkan badannya dan membentak menyalahkan Leon yang tidak serius dan hanya ingin main-main saja kepada Olga. Sontak Leon pun tidak terima dan dengan tegas menyatakan bahwa perasaannya itu kepada Olga tidak main-main. Pokoknya Maya, Leon itu tidak sanggup hidup tanpa Olga. Ya, ternyata Toya sengaja melakukan hal tersebut agar Leon mengeluarkan semua perasaannya untuk Olga. Olga yang berdiri di belakang Leon dan mendengar semua yang dikatakan olehnya langsung salah tingkah dan hatinya sangat berbunga-bunga. Cie-cie. よろしく。Kemudian setelah Toya pulang ke rumah, Lai mengabarkan bahwa ada tamu yang mencari Toya. Ternyata tamu tersebut adalah Lin dan Charlotte. Maksud kedatangan Charlotte membawa Lin ke sana untuk melakukan penelitian tentang monster laba-laba berkristal yang dikalahkan Toya bulan lalu. Setelah itu, Lin menjelaskan ada beberapa penduduk desa Lai Rese yang melihat retakan di langit beberapa hari lalu. Lin yang penasaran langsung pergi ke desa tersebut dengan beberapa pasukan. Di sana Lin melihat monster yang panjang seperti cacing sedang mengacau dan memiliki batu sihir yang mirip dengan monster laba-laba yang dikalahkan oleh Toya. Kemudian Lin menunjukkan gambar monster yang dia temukan dan sepertinya monster tersebut datang dari langit yang retak. Lin menjelaskan dahulu kala ada setan bernama Praze yang hampir menghancurkan dunia. Konon setan tersebut memiliki tubuh yang tembus cahaya. Tapi Lin tidak tahu monster kristal yang ditemukannya adalah Praze atau bukan. Kemudian Lin meminta Toya untuk membawanya ke daerah ujung timur yang bernama Easen menggunakan gate-nya untuk melakukan penelitian reruntuhan kerajaan yang berada di sana. Namun Toya menolaknya karena tidak bisa pergi dengan sihir gate-nya ke tempat yang belum dikunjunginya. Nah, karena Lin tahu Toya bisa menggunakan sihir khusus apapun, Lin menyarankan Toya untuk menggunakan sihir Rikel, sebuah sihir yang bisa membaca pikiran orang lain. Dengan sihir Rikel, Toya bisa membaca pikiran orang lain dan pergi ke tempat yang dipikirkan oleh orang yang disentuhnya menggunakan sihir gate. Lantas Lin yang bisa membaca pikiran orang lain langsung tahu bahwa Yae adalah orang yang berasal dari Easen. Dengan begitu, Toya bisa bekerja sama dengan Yae untuk pergi ke Easen menggunakan sihir Rikel dan Gate. Tampaklah Lin langsung memandu Toya dan Yae untuk saling berhadapan dan menempelkan kening masing-masing. Lalu Yae membayangkan daerah sekitar Easen dan Toya akan membaca pikirannya. Nah, setelah Toya membacakan mantranya, benar saja tiba-tiba mereka semua sudah berada di suatu tempat di Easen. 見えた通りの場所だ。いい線でござる。 Nah, setelah berada di daerah Easen, Toya menanyakan lokasi reruntuhan yang ingin dikunjungi oleh Lin. Lin mengaku hanya mengetahui nama reruntuhannya yaitu Niruya, tanpa tahu letak lokasinya. Di sana Yae berencana untuk menanyakan tempat tersebut kepada ayahnya yang mungkin mengetahui lokasinya. Kemudian tampaklah mereka sudah berada di Oedo, kampung halaman Yae. Yae nampak sangat heran Toya yang tidak tinggal di Easen tapi mengetahui semua yang ada di Easen. Mungkin itu karena kehidupan di Oedo sama seperti di Jepang yang beda hanya tempatnya saja. Lalu saat sudah berada di rumah Yae, adik dan ibunya Yae menyambutnya dengan penuh kebahagiaan. Yae memberitahu ibunya bahwa orang-orang yang dibawanya itu adalah orang yang mengurus Yae dengan baik. Kemudian Yae menanyakan ayahnya kepada si ibu. Dengan perasaan yang berat, si ibu mengabarkan bahwa si ayah sedang pergi berperang bersama Iyasu, Bupati Oedo. Si ibu menjelaskan bahwa si ayah sedang berperang melawan Takeda karena pasukan mereka tiba-tiba menyerang beberapa hari yang lalu. Yae pun sontak kaget dan memohon kepada Toya menggunakan sihirnya untuk menyusul ke sana. Tampak mereka sekarang sudah berada di sebuah tebing yang tidak jauh dari benteng pertahanan lokasi di mana peperangan terjadi. Yae yang sudah sangat khawatir dengan keadaan kakak dan ayahnya mengajak Toya untuk segera ke lokasi. Lantas Lin meminta Yae untuk tenang karena belum tahu situasi di sana yang pasti tidak aman untuk mereka. Di sana Yae meminta Lin menggunakan sayapnya untuk
terbang melihat keadaan. Namun Lin tidak bisa menggunakan sayapnya yang sudah menipis. Nah, Yae yang panik ditenangkan oleh Toya karena Toya bisa memakai si Long Sensei untuk melihat keadaan dan pergi menggunakan gate untuk mencapai ke sana. Toya pun langsung memutuskan untuk pergi terlebih dahulu ke benteng pertahanan dan akan menghubungkan tempat tersebut dengan gate agar mereka bisa menyusulnya. Di sisi lain, tampaklah Jutaro yang merupakan kakak dari Yae mendapatkan laporan dari prajuritnya bahwa musuhnya sangat kuat dan sulit dikalahkan. Lalu seorang pasukan lainnya menjelaskan bahwa pasukan musuh akan mati jika mereka bisa menghancurkan topengnya. Lalu ketika Toya muncul di benteng pertahanan, Jutaro langsung mengacungkan pedangnya ke arah Toya. Untungnya setelah dijelaskan oleh Toya bahwa dia sebagai regu penyelamat sekaligus teman Yae, Jutaro mempercayainya. Dan setelah muncul Yae, Jutaro jadi makin yakin. Di sana Jutaro mengabarkan si ayah dalam keadaan baik-baik saja dan sekarang sedang menjaga Ieyasu. Toya yang melihat para prajurit yang terluka langsung menyembuhkan mereka dengan sihir penyembuh. Sontak para prajurit pun merasa heran karena tiba-tiba lukanya sembuh dan rasa sakitnya menghilang. Lalu Toya menanyakan tentang prajurit bertopeng setan yang melakukan penyerangan. Jutaro pun tidak tahu, yang pasti mereka seperti mayat hidup atau zombie dan sepertinya mereka bisa hidup dan kuat karena topeng yang dipakainya. Lin menduga mereka itu adalah artefak peninggalan peradaban lama dan benda sihir yang sangat kuat. Tapi siapapun itu, Toya tetap akan menghancurkan mereka semua karena sudah membuat kekacauan. Nah, ketika dideteksi menggunakan HP-nya, Toya melihat begitu banyak pasukan bertopeng tersebut. Mungkin jumlahnya ada ribuan. Dan Toya pun langsung menggunakan sihir andalannya, yaitu tomak yang berkilau untuk menghabisi pasukan tersebut. Dan tidak sampai 1 menit, semua pasukan bertopeng setan itu berhasil ditumbangkan oleh Toya dengan sangat mudah. Setelah itu, tampaklah Toya dan kelompoknya sudah berada di ruangan Ieyasu yang mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Toya karena sudah mengalahkan pasukan bertopeng. Lalu Toya menanyakan kepada Ieyasu tentang apa yang akan dilakukan selanjutnya oleh pasukan Takeda. Ieyasu menjelaskan bahwa kemungkinan mereka akan melakukan serangan kembali. Ieyasu juga yakin orang yang bisa mengendalikan mayat hidup atau pasukan bertopeng tersebut sudah meninggal, dan kemungkinan yang menguasai para prajurit bertopeng tersebut adalah Yamamoto Kansuke, orang yang dikenal sangat jahat. Lin menduga Kansuke memakai artefak atau sihir untuk mengontrol prajurit bertopeng tersebut, dan Toya yakin keadaan akan kembali membaik jika Kansuke bisa mereka kalahkan. Namun sayang, mereka tidak bisa menyerang ke markas Kansuke yang tidak diketahui keberadaannya. Tiba-tiba muncul seorang ciwi membawa sepucuk surat yang langsung diberikan kepada Ieyasu. Ciwi tersebut bernama Tsubaki, pelayan dari Mas Nobu Kousaka, salah satu dari 4 jenderal utama Takeda Shichijan. Setelah membaca isi suratnya, Ieyasu tambah sangat kaget karena isinya mengabarkan bahwa semua jenderal selain Kousaka telah ditangkap dan ditahan di penjara bawah tanah. Mereka meminta agar Ieyasu menghentikan Kansuke dan menyelamatkan Takeda. Tsubaki mengabarkan bahwa Kousaka sedang berpura-pura mematuhi Kansuke dalam tujuan untuk mengambil kembali Takeda dari kekuasaan Kansuke. Ya, melihat kepanikan Ieyasu, Toya pun bersedia untuk membantunya. Lalu Toya mengajak Lin untuk menyelinap ke markas musuh karena Lin bisa memakai sihir tidak terlihat, jadi mereka akan lebih mudah untuk menyusup. Toya juga meminta Tsubaki untuk membayangkan markas Takeda karena Toya akan menggunakan sihir Rikel dan gate-nya untuk menuju ke sana. Tapi gimana ya, itu para ciwi kok serem banget ya, ada setannya lagi. Mereka cemburu, Bang. Iya tahu. Iya, lanjut. Tepat pada malam hari setelah adzan Isya, Toya, Lin, dan Tsubaki pun sudah berada di sebuah hutan yang tidak jauh dari markas Takeda. Tampak Lin langsung menggunakan sihir tak terlihatnya untuk dia dan Toya. Setelah Lin berhasil, giliran Toya menggunakan gate-nya untuk menghemat waktu menuju ke sana. Namun sihir gate-nya gagal karena ada pembatas yang menghalangi gate. Oleh karena itu, Toya mengajak Lin dan Tsubaki untuk pergi ke sana dengan jalan kaki. Tiba-tiba saja Lin menjahili Tsubaki hingga terdengar "au", dan parahnya Lin mengaku Toya lah yang melakukannya. Jelaslah si Toya kesal dipitnah yang tidak-tidak, apalagi si Tsubaki sampai lelah nggak berdaya. Waduh, bahaya tuh kalau laporan sama calon istri. これはなかなか。いい加減にしろ。
Untung saja ya si botak kagak lihat. Aman. Singkat cerita, mereka bertiga pun sudah berada di penjara bawah tanah untuk menyelamatkan para jenderal. Pertama yang diselamatkan adalah si Jembros Baba. Tsubaki juga mengenalkan Toya dan Lin adalah orang yang akan menyelamatkan mereka kepada Baba. Lalu mereka menyelamatkan Naito dan Yamagata yang sudah lumayan lama terkurung di sana. Setelah itu, Toya berencana untuk segera menangkap Kansuke, tapi Toya tidak mengetahui keberadaan Kansuke. Tsubaki yakin jika Kansuke sekarang sedang berada di pusat markas di tempat tersebut. Toya pun langsung mendeteksinya lewat HP spek gaharnya. Namun Toya tidak berhasil menemukannya karena terhalang oleh sihir pembatas. Di sana Lin memberitahu Toya bahwa seharusnya ada sebuah jimat dengan kekuatan sihir yang memancarkan sihir penghalang tersebut. Yamagata yang tahu di mana pusat sihir pembatas tersebut mengajak Toya ke sana untuk menghancurkannya. Nah, setelah menemukan jimat yang memancarkan sihir penghalang, Toya pun langsung menghancurkannya dengan sekali tembakan jedor. Selain itu, Toya juga menggunakan sihir tombak berkilaunya untuk menghancurkan semua pasukan bertopeng yang ada di tempat tersebut untuk menghindari pengepungan. Ya, di sana jelas saja Kansuke nampak sangat terkejut melihat orang-orang yang dipenjarakannya berhasil meloloskan diri dan mendatanginya. Lalu Yamagata yang sudah geram dengan kelakuan Kansuke langsung melesat menyerangnya. Namun serangan tersebut dihentikan oleh Takeda Shingen yang dikenalikan oleh Kansuke. Baba nampak sangat murka karena bos mereka kini ada dalam kendali penuh Kansuke. Nah, meski terus-terusan diingatkan, Takeda tidak mempedulikannya dan terus berusaha menyerang Baba dan anak buahnya yang lain. Tiba-tiba Takeda ambruk oleh peluru yang ditembakkan Toya. Toya menyadari bahwa dirinya tidak mengabdi kepada Takeda, jadi tidak akan menjadi masalah jika Toya membunuhnya demi keselamatan bersama. Nah, di sana Kansuke memuji kehebatan Toya yang berhasil menumbangkan Takeda. Namun Kansuke mengklaim bahwa Toya tidak akan bisa mengalahkannya karena selama Kansuke memiliki permata abadi yang terpasang di matanya, Kansuke tidak akan mati. Pokoknya si Kansuke itu begitu sombong dan songong di hadapan mereka semua karena mata tersebut bisa mengendalikan pasukan bertopeng dan orang-orang mati. Namun seketika dia langsung kaget karena matanya itu berhasil dicuri oleh skill copet milik Toya. Nah, karena batu permata tersebut menggelapkan pikiran si Kansuke jadi eblek, sontak Toya langsung menghancurkannya. Bersamaan dengan itu, Kansuke dan Takeda pun langsung almarhum. これは破壊した方がいいわね。いや Setelah keadaan sudah kembali normal dan tenang, Baba memberitahukan Toya bahwa reruntuhan Niruya ada di bawah laut yang jaraknya cukup jauh dari Oedo. Nah, karena Baba pernah tinggal di pulau laut yang dimaksud, lantas Lin menyuruh Toya untuk menggunakan si Rikel dan Gate-nya untuk pergi ke sana. Namun gimana ya, Toya tampak sangat keberatan karena harus bersentuhan dengan Baba yang jembros dan bau jarco. Nah, lalu setelah berpamitan kepada orang tua Yae, mereka pun langsung pergi dengan Sir Gate milik Toya. Dan alangkah terkejutnya mereka tiba-tiba sampai di sebuah pantai yang sangat indah. Bau-bau melon lagi nih. Bang, ulang bang. Tadi botaknya dulu bang, gak kuat bang. Alah, nggak ada. Loh bang, botak belum nonton bang. Nggak ada. Setelah melihat pantai yang sangat indah, para ciwi sudah tidak bisa menahan hasratnya untuk langsung ngegujubar. Namun karena tidak membawa baju renang, para ciwi pun meminta Toya untuk kembali ke kota untuk membeli pakaian renang. Ya, meski tujuan awalnya mencari reruntuhan, namun Toya memutuskan akan menunda misinya untuk liburan sejenak. Karena sesibuk apapun kita jangan lupa untuk bahagia. Bahkan Toya membawa orang-orang yang ada di istana kerajaan untuk ikut berlibur di pantai tersebut. Toya juga membuatkan tenda untuk ganti pakaian dan keperluan lainnya untuk bersenang-senang. Di dalam tenda seperti biasa, yang kecil selalu sinis pada yang besar. Gimana bang? Jelasin yang jelas bang. Kalau berisik lu, udah yang lagi sana. Nah, setelah para ciwi mengganti pakaiannya dengan pakaian renang, sontak Toya sangat terkejut karena tidak menyangka hari ini Toya akan panen melon berbagai ukuran. ないのでござるよ。
Ya, tak henti-hentinya Toya menelan ludah melihat para ciwi yang sedang asik memainkan air. Tidak lama kemudian, Sue dan Rene muncul memamerkan pakaiannya kepada Toya. Melihat mereka sangat imut menggunakan pakaian tersebut, Toya pun langsung memotretnya. Tiba-tiba Toya dikagetkan dengan kemunculan Cecil yang memamerkan ukuran kutangnya yang kegedean. Ah, udah, ini mah mancing-mancing. Gak apa-apa bang, biasakan diri aja bang. Biasakan kepala lu. Nah, kemudian Yumina datang dan mengajak Toya untuk berenang bersama. Namun Toya mengaku ingin mencari reruntuhan terlebih dahulu. Setelah itu Toya akan menemani Yumina berenang. Tidak lama berselang, Lin dan Paula boneka miliknya datang menghampiri Toya. Lin mengajak Toya untuk langsung mencari reruntuhan yang ada di dasar laut. Ya, karena Lin yang paling penasaran menyelidiki reruntuhan, Toya mengajaknya untuk menyelam dan mencarinya bersama. Tapi Lin menolaknya karena Lin tidak ingin berenang lantaran takut kulitnya terbakar sinar matahari. Alhasil Toya menyelam sendirian ke dasar laut. Namun meski sudah menemukan lokasi reruntuhan tersebut, Toya memutuskan untuk kembali ke permukaan karena sudah tidak kuat lagi terlalu lama menahan napas di dalam air. Setelah berada di bibir pantai, Toya memberitahukan Lin bahwa dia sudah menemukan pintu masuk reruntuhan tersebut. Tapi karena tidak bisa menyelam lebih lama lagi, Toya pun kembali ke permukaan. Lalu Toya menanyakan mantra sihir yang bisa membuatnya bernapas di air. Sebenarnya Lin pernah mendengar ada sihir yang seperti itu, namun karena tidak tertarik, Lin tidak mempelajarinya. Kemudian Lin menanyakannya kepada Charlotte. Siapa tahu Charlotte mengetahui mantra sihir tersebut, tapi sayangnya Charlotte pun tidak tahu. Jangankan tahu, mendengarnya pun belum pernah. Oleh sebab itu, Lin menghukum Charlotte untuk memakai baju renang setiap hari. Lalu Kohaku memberitahu bahwa ada seseorang yang bisa mengendalikan air. Orang tersebut adalah Sang Raja Hitam. Singkat cerita, tampaklah Lin membuat lingkaran sihir pemanggil. Sementara itu Kohaku berencana untuk menyatukan rohnya dengan kekuatan energi sihir milik Toya. Kohaku mengatakan kepada Toya entah apa yang Raja Hitam inginkan sebagai imbalannya jika sudah memberi bantuan. Lalu tampaklah Toya menyalurkan energi sihirnya ke lingkaran sihir yang sudah dibuat oleh Lin dan memanggil Raja Hitam untuk datang dengan sihir pemanggilnya. Tidak lama kemudian, Sang Raja Hitam datang dengan wujud perpaduan antara kura-kura dan belut. Lantas Sang Raja Hitam menanyakan siapa sebenarnya Toya kepada Kohaku. Kohaku pun menjelaskan bahwa Toya adalah masternya atau majikannya. Ya, Sang Raja Hitam menduga bahwa Kohaku sudah lemah karena menjalin kontrak dengan manusia seperti Toya. Kohaku menyela omongan Raja Hitam. Dia mengatakan sebentar lagi Toya akan menjadi master Raja Hitam. Nah, karena tidak percaya dengan kemampuan Toya, Raja Hitam pun menantangnya untuk bertarung. Jika tubuh Toya tidak hancur sampai maghrib tiba, maka Toya pantas membuat kontrak dengan Raja Hitam. Tanpa terlihat rasa takut sedikit pun, Toya sepakat untuk segera bertarung. Lalu Toya menggunakan sihir sleep dipadukan dengan sihir program yang membuat Sang Raja Hitam berkali-kali terpeleset seperti berdiri di tempat yang licin. Nah, sambil menunggu Raja Hitam menyerah, Toya menyempatkan untuk makan dan minum. Di sisi lain terlihat para ciwi masih asik bermain poli pantai. Nah, karena terlalu bersemangat, tali Linje sampai lepas. Linje merasa sangat bersyukur karena Toya tidak berada di sana. Dan untungnya juga si botak lagi nggak ada karena disuruh beli kopi. Namun di sisi lain, Linje pun merasa khawatir kepada Toya yang sedang berusaha mencari reruntuhan. Sementara itu tampaklah Sang Raja Hitam yang dikenal sangat kuat akhirnya tumbang dan takluk kepada Toya. Setelah merasakan kekuatan Toya, Sang Raja Hitam menyadari kenapa Kohaku mau menjalin kontrak dengan Toya. Alhasil Raja Hitam pun meminta Toya untuk menjalin kontrak dengan dirinya dan meminta Toya untuk memberikan nama yang indah untuk mereka. Sebenarnya Toya ingin memberikan nama Asep dan Agus, namun karena tidak cocok ya, si Toya pun memberikan nama Kokuyou dan Sango. Lalu ketika mereka akan pergi mengikuti Toya, Kohaku meminta Kokuyou dan Sango untuk merubah wujud mereka yang menakutkan agar tidak membuat masalah untuk Toya. Lantas mereka pun merubah bentuknya menjadi makhluk kecil yang bisa melayang dan bergerak cepat. Kemudian Toya menanyakan kepada Kokuyou dan Sango apakah mereka bisa membuat Toya bernapas di dalam air. Mereka mengaku bahwa itu adalah hal yang sangat mudah. Tapi Toya tidak akan melakukannya sekarang karena ingin liburan terlebih dahulu. Di sana Lin juga menyadari jika Toya terus dekat dengan Lin, para ciwi yang lain pasti akan iri kepadanya. Oleh karena itu Lin menyuruh Toya menemui para ciwi yang sudah lama menunggunya untuk berenang bersama. Nah, setelah asik berenang bersama,
Toya pun mengakhirinya dengan mengajak mereka kembali ke misi awal, yaitu menyelidiki reruntuhan di dasar laut. Namun di sana hanya Charles sendiri yang masih memakai baju renang karena hukuman dari Lin masih berlaku. Di sana Toya memutuskan untuk mengeceknya dulu sendiri. LZ yang khawatir kepada Toya menyuruhnya untuk kembali jika terjadi sesuatu dengan teleportasinya secepatnya. Setelah itu Toya memulai misinya ditemani Kokuyo dan Sango menuju dasar laut. Tampak Toya berjalan seperti berada di permukaan itu karena Kokuyo dan Sango bisa memanipulasi air sesuka mereka. Singkat cerita, Toya sudah masuk ke gerbang reruntuhan dan menemukan ruangan seperti aula dan terdapat sebuah lingkaran sihir di dalamnya. Sang Raja Hitam menyarankan Toya untuk menyalurkan energi sihirnya di lingkaran tersebut. Nah, setelah Toya melakukannya, tiba-tiba lingkaran tersebut menyala dengan sinar yang sangat terang dan membawa Toya ke sebuah taman yang sangat asing. Tidak lama dari itu, muncul seorang ciwi yang mengaku bernama Chesca. Dia adalah penghubung yang mengontrol taman layang Babylon tersebut. Namun di sana Toya sangat syok setelah menyadari Chesca yang tidak memakai kolor. っていうかなんでなんでしょう。履いてないんですか？ Nah, karena merasa matanya ternodai, Toya meminta agar Chesca memakai kolor atau ditutupi dengan apa saja, yang penting Toya tidak melihatnya. Saat memakai kolornya, Chesca menawarkan kepada Toya untuk sekedar mencoleknya gitu ya. Namun karena iman Toya sangat kuat, Toya pun menolaknya. Kalau si botak ada di sini ya pasti langsung gegerabegan. Bang, gimana bang? Ulang lagi bang, ulang bang. Botak belum nonton bang. Halah, nggak usah diulang, nanti penonton bosan. Tapi bang, Udah, kita lanjut aja ya. Ya, setelah situasi aman, Toya memberi banyak pertanyaan kepada Chesca. Pertama, Toya menanyakan tempat saat ini dia berada dan apa tujuan tempat tersebut diciptakan. Chesca menjelaskan bahwa tempat tersebut adalah Taman Babylon yang melayang di udara. Taman Babylon dibuat oleh seorang profesor yang bernama Regina hanya untuk menyalurkan hobinya saja. Ternyata Chesca juga adalah robot yang diciptakan oleh Profesor Regina 5000 tahun yang lalu untuk mengawasi dan menjaga Taman Babylon. Chesca terbuat dari mesin dan beberapa bagian hidup yang dibuat dari sihir. Jadi Chesca adalah makhluk perpaduan dari mesin dan sihir kehidupan. Chesca mengaku bahwa dirinya tidak bisa membuat anak tapi bisa membuat enak. gimana bang? Lalu si Chesca pun menawari Toya untuk mencobanya, tapi Toya tetap saja menolaknya. Maksudnya gimana bang? Kau pusing-pusing ya? Ya, di sana Toya merasa sangat penasaran kenapa tanaman dan Chesca tidak membusuk padahal sudah hidup di sana selama 5000 tahun. Chesca menjelaskan jika semua bagian yang ada di taman itu sudah diberikan sihir, jadi pengurusan taman tersebut ya dilakukan dengan otomatis. Chesca juga hanya memantau saja kecuali dalam keadaan darurat. Nah, karena sekarang Toya datang ke taman itu, Chesca menganggap keadaan darurat. Oleh sebab itu Chesca juga ada di sana. Lalu Chesca menanyakan nama Toya. Setelah itu Chesca menyerahkan dirinya kepada Toya dan akan mengikuti semua perintah Toya. Chesca menjelaskan alasannya karena Toya bisa membuka lingkaran sihir yang dibuat oleh Regina dan Toya juga bisa menguasai semua elemen sihir seperti Regina. Sontaklah Toya pun kaget karena tidak menyangka ada orang lain yang menguasai semua elemen 5000 tahun yang lalu. Chesca juga memberitahu Toya bahwa Profesor Regina berencana untuk memberikan Chesca kepada orang yang bisa masuk ke Taman Babylon. Tapi alasan yang sebenarnya bukan itu. Meski ada orang yang bisa menguasai semua elemen sihir dan bisa masuk ke sana, belum tentu Chesca akan menyerahkan diri. Chesca merasa cocok kepada Toya karena Toya sangat kuat iman dan tidak tergoda saat Chesca menggodanya. Oleh karena itu, mulai hari ini Chesca resmi menjadi milik Toya dan meminta Toya untuk merawatnya dengan baik. Hidup Toya, hidup Toya, hidup Toya. Berisik lu. Mending beli kopi lagi sih. Gak mau bang, botak mau nonton bang. Ya udah, makanya diem. Sementara itu di sisi lain para ciwi masih harap-harap cemas menunggu kabar dari Toya. Tampak Lin Jae yang paling khawatir dengan keadaan Toya. LZ menyalahkan Lin karena Lin lah yang menyuruh Toya menyelidiki reruntuhan. Namun tidak lama berselang Toya muncul menggunakan gate-nya dan mengajak mereka untuk mengikutinya ke Taman Babylon. Singkat cerita, setelah berada di Taman Babylon, para ciwi tampak sangat terkejut melihat taman melayang yang sangat indah. Lin menjelaskan bahwa taman tersebut seperti reruntuhan peradaban
peradaban Parteno kuno, sebuah peradaban kuno yang sangat maju dalam membuat mantra sihir, dan taman tersebut adalah artefaknya. Lalu saat Lee melihat Chesca, Lee menuduh Chesca adalah ciwi baru Toya. Toya pun langsung menyangkalnya dan mengatakan bahwa Chesca itu adalah orang yang mengawasi taman tersebut. Namun Chesca menyela apa yang dikatakan Toya. Chesca mengaku bahwa dia itu sudah menjadi milik Toya, dengan kata lain sudah menjadi istri tercintanya. Chesca juga mengaku sudah menunjukkan kolornya kepada Toya dan mengabdikan dirinya kepada Toya. Sontaklah Lin Jae pun langsung naik pitam dan memarahi Toya habis-habisan. Ya, meski sudah menjelaskannya Toya itu tidak melakukan apapun di sana, tampaknya Lin Jae tetap tidak percaya. Di sana Lin merasa aneh, kenapa Lin Jae bisa semarah itu padahal hubungannya dengan Toya itu kan hanya sekedar teman. Setidaknya jika ingin marah kepada Toya, Lin Jae harus memiliki hubungan yang jelas seperti hubungan Yumina dengan Toya. Nah, untuk mendinginkan suasana, Yumina mengajak si kembar dan Yae memisahkan diri untuk jalan-jalan mengelilingi taman dan menyerahkan urusan kepada Toya dan Lin yang lebih dewasa. Setelah menjauh dari Toya dan Lin, Yumina mengajak mereka bertiga untuk bicara serius yang sempat tertunda tempo lalu. Yumina merasa dari dulu si kembar dan Yae sebenarnya menyukai Toya, namun mereka tidak mau mengakuinya. Dan saat ini Yumina mendesak agar mereka jujur dengan perasaan mereka yang sudah lama terpendam. Dulu saat berada di rumah baru, Yumina pernah menyatakan bahwa dia tidak merasa keberatan jika mereka bertiga menyukai Toya. Bahkan Yumina mengaku senang jika mereka menyukai Toya. Yumina yakin Toya akan mencapai sesuatu yang hebat di masa depan nanti. Jadi tidak mungkin Yumina bisa menguasai Toya sendiri. Oleh karena itu Yumina meminta agar si kembar dan Yae mau menjadi istri Toya. Jelaslah mereka semua langsung malu tapi mau. トヤさんのお嫁さんになりましょう。ということでござって大好き。 Ya, karena tidak ada yang memberi kepastian, Yumina pun menganggap mereka itu belum siap untuk menjawabnya. Sementara itu, Lin mengaku berharap menemukan mantra kuno, tapi ternyata Lin menemukan yang lebih hebat dari itu. Di mana Lin menemukan sebuah taman yang indah yang diciptakan dengan serangkaian sihir kuno. Toya membayangkan Profesor Regina yang menciptakan taman tersebut pasti orang yang sangat jenius. Lalu Toya menanyakan sesuatu lagi yang lain di sana selain taman kepada Chesca. Chesca mengaku selain taman tidak ada lagi yang lain di sana seperti harta karun dan senjata. Selain itu, Chesca mengabarkan bahwa ada beberapa tempat lainnya di langit yang diurus oleh kembarannya. Semuanya menjadi satu bagian Babylon yang lengkap. Dengan kata lain, pulau melayang yang diciptakan Regina itu telah terbelah sejak 5.000 tahun lalu menjadi bagian-bagian yang melayang di langit. Setelah itu, para ciwi kembali menghampiri Toya yang sedang mengobrol dengan Lin dan Chesca. Toya tampak heran melihat wajah si kembar dan Yae yang tiba-tiba memerah saat ketemu Toya. Namun mereka tidak mengakuinya, mungkin itu hanya perasaan Toya saja. Sedangkan Chesca kembali melanjutkan ceritanya. Chesca menjelaskan bahwa Babylon dilindungi oleh pembatas sihir yang membuatnya tidak terlihat dari luar. Selain taman Babylon, ada juga perpustakaan, laboratorium, menara, dan juga bengkel dan lain-lain, dan semuanya melayang. Nah, karena Toya penasaran dengan pulau melayang lainnya, Toya mencarinya dengan sihir pencarian. Namun tidak satupun pulau melayang yang ditemukan. Lalu Toya menanyakannya kepada Chesca tentang di mana keberadaan pulau yang lain. Tapi Chesca juga tidak mengetahuinya. Asal muasal pulau tersebut sampai terpisah-pisah pun Chesca tidak mengetahuinya. Nah, karena sudah merasa dimiliki oleh Toya, Chesca akan mengikuti Toya kemanapun itu. Chesca juga meminta agar Toya menyelesaikan pendaftaran yang merupakan salah satu syarat penting untuk memiliki Chesca. Lantas Chesca pun langsung berdiri dan tiba-tiba mengkokop Toya sebagai ritual pendaftarannya. Sontaklah Yumina yang tidak terima suaminya dikokop robot langsung ngagorejat dan memarahi Chesca. Bukan hanya Yumina, Lin Jae pun ikut-ikutan cengkat, namun Lin Jae tidak marah, melainkan menyatakan cintanya kepada Toya dan langsung mengkokopnya. Wah, jadi rame euy. Hidup Toya, hidup Toya. Berisik lu, gak dilanjut nih. Lanjut lah bang. Makanya diem lu, malu-maluin aja lu.
Singkat cerita, Toya membawa Chesha ke rumahnya dan memperkerjakannya sebagai pelayan di rumahnya. Karena sudah larut malam, Toya memutuskan untuk istirahat sedangkan Chesha diserahkan kepada Laim untuk mendapatkan bimbingan kerja. Tapi saat Toya sudah berada di kamar, Yumina datang dan langsung marah-marah kepada Toya. Alasannya karena saat Toya dikokop oleh Chesha dan Linje, Toya tidak melakukan perlawanan untuk menghindar. Setidaknya ya berontak atau gimana gitu ya, kan Yumina tuh calon istri Toya. Dan yang membuat Yumina makin kesal, dirinya itu belum pernah dikokop hingga lemah sama Toya. Selain itu, Chesha dan Linje telah merebut kokopan pertamanya dari Toya. Sontaklah Toya kaget karena awalnya Toya berpikir Yumina itu akan marah karena Linje menyatakan cintanya kepada Toya. Ternyata masalahnya hanya karena iri, bro. Yumina mengaku tidak peduli jika Toya mau punya istri 10 atau 20 ekor pun, asalkan kokopan pertamanya harus dengan Yumina. Nah, kemudian Yumina membuat syarat jika Toya ingin dimaafkan, maka Toya harus memeluk dan mengkokopnya. Seketika Yumina langsung pepereket karena Toya mengkokopnya dengan ganas. Duh anjir, nih anime mancing-mancing botak. Gak apa-apa bang, ini kan cuma anime bang. Anime ini juga requestan dari penonton bang. Ya udahlah. Ya, di sana Yumina meminta tanggapan Toya tentang Linje. Toya mengaku bahwa Linje sangat imut dan juga gede. Toya juga mengaku senang ya ketika Linje mengungkapkan perasaannya kepada Toya. Nah, setelah Toya menanggapi dengan jujur pendapatnya tentang Linje, Yumina pun langsung meminta Linje untuk menunjukkan dirinya. Ternyata Linje sudah dari tadi berada di kamar Toya menggunakan kekuatan sihir tidak terlihat milik Lin. Yumina menjelaskan kepada Toya bahwa Linje terus menangis sepanjang waktu karena Toya tidak menjawab perasaan cintanya. Namun berkat Yumina akhirnya Linje tahu bahwa Toya juga mencintainya. Nah, setelah mereka berdua saling menyatakan perasaannya, Yumina meminta kepada Toya agar Linje juga dijadikan istrinya. Karena menurut Yumina, bagi seorang raja, bangsawan dan anggota dewan, mempunyai istri sampai 20 pun tidak akan menjadi masalah. Lalu karena Linje tidak keberatan menjadi istri kedua, Toya pun berjanji akan menikahinya setelah terjual tanah warisan. Nah, karena malam sudah semakin larut, Toya menyuruh para calon istrinya untuk keluar dari kamarnya. Namun mereka berdua ingin disun terlebih dahulu sebelum tidur. Keesokan harinya, saat Toya masih tertidur pulas, LJ dengan muka yang sangat kesal memaksa Toya untuk bangun. Setelah itu LJ membawa Toya ke taman dan Yae nampak sudah menunggu di sana. Ternyata mereka membawa Toya ke taman karena ingin bertarung dengan Toya. Jika Toya mampu mengalahkan mereka berdua, maka mereka akan mematuhi semua yang diinginkan Toya. Tapi sebaliknya, jika Toya kalah, maka Toya harus menuruti apa yang mereka inginkan. Sebelum bertarung, mereka melarang Toya untuk menggunakan sihir menyerang, dan sebagai gantinya LJ juga tidak akan menggunakan bus untuk menyerangnya. Sontaklah Yae langsung menyerang Toya, namun dengan mudahnya Toya menangkis serangannya tersebut dan menjauh. Setelah mendapatkan jarak yang cukup, Toya menembaki Yae dan LJ dengan peluru karetnya dan membanting LJ ke lantai hingga tersungkur. Di sana LJ meminta Toya agar menghabisinya, tapi pelurunya telah hilang, yang ternyata pisau yang dilempar Yae telah merobek peluru di dalam kantung. Lalu saat Toya lengah, langsung dihantam hingga pingsan. Nah, karena Toya sudah dinyatakan kalah, mereka pun menuntut Toya untuk menuruti permintaan mereka berdua. LJ dan Yae meminta agar Toya menjadikan mereka istrinya seperti Linje dan Yumina. Halah, bisa aja si Toya pasti pura-pura kalah itu bang. Hus, dia itu memang beneran kalah. Mana mungkin bang, sebagai laki-laki jantan itu gue tahu pemikiran si Toya bang. Oh gitu sih, masa sih? Udah, lanjut. Tidak lama berselang, Yumina dan Linje pun muncul. Yumina mengaku bahwa dia yang meminta mereka untuk menjadi istri Toya. Sontak Toya pun kaget karena tidak menyangka calon istri pertamanya itu terlalu brutal. Namun karena belum siap memiliki 4 istri sekaligus, Toya meminta agar mereka semua memberinya waktu untuk berpikir. Kemudian tampaklah Toya sudah berada di Taman Babylon untuk menenangkan diri. Tidak lama dari itu Chesha pun datang menyusulnya. Chesha mengaku sudah mengetahui situasinya dan entah apa yang dipermasalahkan oleh Toya. Karena menurut Chesha, harusnya Toya itu bersyukur banyak ciwi yang suka padanya daripada para jomblo di luar sana. Jangankan 4, 1 pun sangat sulit. Di sana Toya menjelaskan alasannya. Dia itu takut tidak bisa membahagiakan keempat istrinya. Toya khawatir tidak bisa menjadi suami yang bertanggung jawab yang akan membuat mereka kecewa. Lalu Chesha mengatakan bahwa ada pesan yang ingin disampaikan oleh Profesor Regina kepada Toya dan langsung menunjukkan kabel USB yang disimpan di tangannya. Chesha mengaku dia tidak
tidak tahu kegunaan kabel tersebut. Lalu saat Toya mencolokkan kabel tersebut ke HP-nya, tiba-tiba muncul Profesor Regina dari layar HP-nya. Toya tampak sangat kaget karena Regina bisa mengetahui namanya. Karena penasarannya, si Toya pun menanyakannya. Namun bukannya langsung menjawab, si Regina malah menunjukkan kolornya kepada Toya. Woi apa woi? Warna hitam woi. Nah, karena Regina terus-terusan membahas kolor, Toya mengancam akan mencabut kabel USB-nya agar Regina tidak bisa mengobrol lagi dengannya. Alhasil Regina langsung memberitahu kenapa dia bisa mengenal Toya. Itu karena Regina memiliki alat untuk melihat masa depan, namun Regina tidak bisa menentukan waktunya. Tapi karena itu Regina bisa berbicara dengan Toya dan tahu semua respon dan perkataan Toya. Regina juga mengaku telah menonton perjalanan Toya dan teman-temannya karena penasaran. Tapi ada saatnya Regina tidak bisa melihatnya karena masa depan itu tidak stabil. Dan yang jadi penyebab masa depan tidak stabil adalah kemunculan Praje. Oleh karena itu Regina merasa khawatir dunia akan hancur akibat kemunculan Praje. Namun nyatanya dunia tidak hancur karena Praje tiba-tiba menghilang dan Regina tidak tahu alasannya. Nah, karena Regina bisa melihat masa depan, Toya memintanya untuk memberitahu apa yang akan terjadi di masa depan kepada Toya dan keempat calon istrinya. Tapi Regina menolak untuk memberi spoiler karena nanti ceritanya tidak akan seru. Lalu karena sudah tidak ada yang diobrolkan lagi, Regina pun langsung menghilang dari layar. Tapi sebelum itu Regina memberitahu bahwa Chesha akan membuka cangkangnya setelah Regina pergi. 脱がんでいいから。脱ぎますか。 Setelah itu, Toya mengunjungi Dewa Agus untuk meminta petuahnya tentang 4 ciwi yang ingin menikah dengannya. Nah, karena Dewa Agus tidak terlalu ahli dalam urusan cinta, Dewa Agus menghubungi Dewa Cinta untuk meminta solusi tentang urusan asmara Toya. Setelah Dewa Cinta datang, Toya menjelaskan semua masalahnya. Menurut Dewa Cinta, memikirkan tentang mereka berempat dan ingin membahagiakannya itu memang penting. Tapi Toya tidak boleh berbohong kepada perasaannya sendiri. Toya harus sedikit egois. Bukan cinta namanya jika hanya satu pihak saja yang bahagia. Setelah mendapatkan petua dari sang Dewa Cinta, Toya kembali ke rumahnya dan menyuruh Kohaku untuk mengumpulkan keempat calon istrinya. Setelah mereka semua berkumpul, Toya menyatakan tidak akan menikah dulu. Belum selesai Toya bicara, para ciwi langsung cengkat karena merasa kecewa dengan Toya yang tidak jadi menikahi mereka. Namun Toya langsung menjelaskan bahwa Toya tidak ingin menikah sekarang-sekarang ini. Namun suatu saat nanti ya Toya itu akan menikahi mereka semua, asalkan mereka tidak keberatan jika dirempetkan sekaligus dan mungkin akan mengatur jadwal setiap malam Jumat. Nah, alasan Toya tidak ingin menikah sekarang itu karena Toya tidak ingin mengikuti alur. Toya merasa masih belum dewasa untuk menanggung hidup orang lain. Toya juga menyuruh para ciwi untuk meninggalkannya jika mereka merasa sudah tidak tertarik lagi kepada Toya. Namun para ciwi mengaku tidak ada niatan sedikit pun dari mereka untuk meninggalkan Toya. Nah, karena mereka belum resmi menikah dengan Toya, Yumina mengatakan mereka semua itu adalah tunangan Toya dan Toya harus mengkokop mereka satu persatu. Nah, karena Yumina dan Linje sudah mendapatkan jatah semalam, sekarang giliran LZ dan Yae. Toya pun langsung cengkat untuk memberi kecupannya kepada LJ. Namun apa yang terjadi? Ya, si LJ malah salting jadi nggak jadi semuanya tuh. Sementara itu, Lin, Chesha, dan Charlotte mengintip mereka di balik jendela. Chesha mengatakan kepada Lin bahwa menurut Regina, Toya akan memiliki 9 istri. Dan kemungkinan Lin juga akan menjadi salah satunya. Bang, ini luar biasa, Bang. Entahlah ini yang bikin anime imajinasinya keterlaluan, Sat. Waktu pun terus berlalu. Tampaklah Toya memberitahu Dewa Agus bahwa Toya sekarang sudah mengambil keputusan dan akan mengasah kejantanannya. Kemudian Toya melihat seseorang bernama Ende yang sedang kesusahan karena tidak bisa membayar roti yang dibeli dengan koin uniknya. Karena merasa kasihan, Toya membayar rotinya tersebut dan langsung mengenalkan namanya. Di sana Toya nampaknya sangat tertarik dengan koin yang dibawa oleh Ende. Dan sebaliknya, Ende tertarik dengan HP yang dibawa Toya. 望月東也、君は？エンデ、よろしく。東也。
tamat ending yang sangat membagongkan. Aduh, sumpah ini anime mancing-mancing mulu, boy. Tapi anime ini sukses bikin gue ketawa-ketawa sendiri kayak orgil. Nah, pesan yang bisa kita ambil dari anime ini, duh gimana ya, nggak berani ah. Dah lah, ya pokoknya mah gue mau nanya serius sama kalian. Ini anime sudah ada season 2-nya loh. Gimana nih, apakah kita lanjut ke season 2-nya atau udahan saja? Lanjut lah bang. Ya pokoknya pemirsa, komen lanjut ya supaya si abangnya lanjut lagi ke season 2-nya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa cangcut ban. Dari dimensi anime tembus ke tonggua, sajikan cerita video sepenuhnya. Ini alur bang ultra beda dari yang lain. Kalian bisa nonton detail kita play videonya. Lo yang di sana nonton santai aja, gue yang gas storynya siap berkelana. Ambil kopi dulu kita gas sampai kelar. Spam emoticon biar suasana makin liar. Kalau relax share ke tangga apa bebaskan aja. Bahasan lengkap bukan sekadar asumsi liar. Asli darah cerita kita beda dari yang biasa. Jangan skip momennya, tangkap esensinya. Baang ultra bawa sensasi tak terduga. Diklik dulu like-nya dan subscribe-nya. Kalau seru share ke squad kita hype bersama. Yo, check it, flashback singkat, gimmicknya lewat. Lu senyum tipis diem gue yang tepat. Mata panda edit video gak kelar-kelar. Tapi demi story semangat kita terus berkobar. One, two, lanjut baang. Yo, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa cangcut ban. Yo, check it.